buka, ya. Login Bapak dan Ibu, dikenali. Sudah betul belum? Sesuai harapan nggak metode ujinya? Siapa tahu harapannya portofolio, ternyata munculnya uji sertifikasi. Kan bisa saja terjadi seperti itu. Ya mudah-mudahan sudah sesuai semua ya dengan persyaratan yang Bapak dan Ibu hadirkan. Amin. Terus apabila di catatan emailnya masih ada catatan khusus, misalnya silahkan login, harap diperbaiki gitu ya. Nah, silahkan ikuti catatan tersebut, kurangnya apa. Atau ya Bapak dan Ibu, jadi artinya Ibu dan Bapak boleh melengkapi salah satunya. Gitu. Hanya khusus untuk substantif itu harus terpenuhi portofolio ya. Untuk substantif harus terpenuhi portofolio. Dia tidak diperkenankan dengan UJK ya, dengan uji kompetensi. Kalau untuk penulisan buku non fiksi atau penyunting naskah itu masih diperkenankan dengan uji kompetensi ya. Tapi kalau untuk substantif tidak boleh, Bapak Ibu harus portofolio. Jadi pastikan Bapak Ibu sudah memiliki karya. Ya, sudah memiliki karya yaitu berupa buku ataupun jurnal yang sudah pernah direview oleh Ibu dan Bapak sebanyak 3 atau ditunjukkan dengan surat keterangannya juga. Surat keterangan atau surat penugasan sebagai Reviewer atau mitra bestari. Sudah ya, insya Allah ya. Alhamdulillah sih nggak terlalu banyak masalah saya lihat. Baik. Kemudian kalau itu sudah, berarti berikutnya apa sih yang besok harus disiapkan? Pertama, Bapak Ibu siapkan diri terlebih dahulu. Pagi-pagi sarapan dulu ya. Sarapan dulu, siapkan air mineral, tapi tidak boleh membawa cemilan, apalagi bawa nasi padang. Kalau nasi padangnya dikirim ke Bogor saja. Ya, jadi Bapak Ibu tidak diperkenankan makan selama uji, tapi kalau minum boleh. Silahkan membawa air mineral. Ya, disiapkan. Monggo. Kemudian yang hal kedua yang disiapkan adalah laptop. Nah, laptop ini Bapak Ibu seringkali ketika uji tiba-tiba tidak bersahabat. Beberapa kali kasus yang kami alami, ada peserta uji yang ternyata tidak bisa laptopnya itu tandem ya, artinya harus mengakses link uji, juga harus mengakses Zoom secara bersamaan. Mogok dia. Nah, jadi mohon Bapak Ibu pastikan bahwa laptop Ibu dan Bapak bisa mengakses keduanya secara bersamaan. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan sudah canggih semua laptopnya ya. Jadi karena kan apabila tidak, terutama apabila yang akan mengikuti uji sertifikasi dengan metode UJK, dengan uji kompetensi, ini Bapak Ibu selama kegiatan uji akan diminta untuk share screen. Selama kegiatan uji, jadi kurang lebih 2 jam, itu laptop akan share screen terus. Nah, oleh karena itu, maka mohon disiapkan laptop yang kompatibel ya Bapak Ibu ya. Yang kompatibel. Ya, tapi saya kira tadi sudah tidak ada kendala ya. Boleh menggunakan browsernya, boleh menggunakan Chrome, boleh menggunakan Mozilla Firefox. Meskipun saya cenderung lebih menyarankan menggunakan Mozilla. Angkatannya lebih bagus, ya. Angkatannya lebih bagus, lebih kuat, ya. Tapi jika menggunakan Explorer atau menggunakan Chrome juga sudah cukup bagus, ya. Itu. Kemudian apabila ada yang mengikuti uji sertifikasi dengan UJK, maka pastikan Microsoft Word-nya juga cukup bisa diakses dengan baik. Ya, cukup bisa diakses dengan baik. Insya Allah untuk 2004, 2009, 2010 sudah bisa diakses oleh Bapak dan Ibu ya Word-nya. Kemudian berikutnya lagi, setelah laptop, colokannya jangan lupa. Chargernya didekatkan ya. Nanti kalau baterainya habis, Ibu harus ketuk-ketuk pergi dulu, Bapak harus pergi dulu kan. Jadi terganggu kegiatan ujinya ya. Jadi silahkan dipersiapkan dari sekarang chargernya serta apa namanya terminalnya ya. Apa ya? Rollernya ya. Ya, kabel rollnya itu disiapkan, didekatkan barangkali supaya nanti apabila
dalam waktu 2 jam laptopnya kehabisan daya, itu bisa dengan segera Bapak Ibu hubungkan ke listrik ya. Nah itu saya kira untuk laptop insya Allah sudah cukup. Nah, yang kedua Bapak Ibu yang perlu disiapkan adalah handphone. Nah, handphone ini nanti Bapak Ibu masuk ke dalam link Zoom yang sama. Link Zoom akan saya bagikan pukul 6 pagi insya Allah. Pukul 6 atau paling lama sekali pukul 7 pagi. Biasanya saya sudah mengagihkan link Zoom. Dan link Zoom ini berlaku untuk 1 hari. Baik sesi 1 maupun sesi 2 juga sesi 3. Jadi hanya 1 link Zoom. Jadi nanti ketika di grup sudah saya agihkan, segera bintangi. Supaya tidak tenggelam oleh chat-chat yang kemudian hadir setelah itu. Jadi Bapak Ibu yang nanti yang sesi 3 nyari jadinya ya. Kejauhan nyarinya. Jadi kalau sudah saya agihkan link Zoom-nya segera bintangi supaya nanti Bapak Ibu mudah mencarinya kembali. Terutama yang sesi 3 ya. Kalau sesi pagi mungkin sesi 1 belum tenggelam ya, belum tenggelam dengan chat-chat. Tapi kalau untuk sesi 3 biasanya sudah agak jauh tenggelam oleh cat-cat gitu ya. Nah, itu segera ditandai supaya tidak terlalu sulit mencari. Nah, baik laptop maupun handphone ya itu nanti join ke dalam link Zoom yang sama Bapak Ibu ya. Join ke dalam link Zoom yang sama. Nah, handphone ini fungsinya buat apa? Fungsinya adalah untuk mengawasi Bapak dan Ibu di ruang uji. Untuk memastikan bahwa Bapak dan Ibu di ruang uji sendirian. Letakkan pada posisi tertentu. Jika Ibu dan Bapak memiliki tripod, silakan menggunakan tripod ya. Jadi posisinya seperti CCTV Bapak Ibu. Iya, seperti CCTV ya. Yang terlihat adalah Ibu dan Bapak di ruang uji beserta meja atau laptopnya. Ya, jadi terpantau agak jauh gitu. Kalau tidak ada tripod, silakan menggunakan boleh di atas lemari atau di rak gitu ya. Yang terpenting tolong letakkan dengan aman. Pastikan juga tidak bergeser dan jatuh. Diganjal saja apabila memang diletakkan pada posisi tertentu diganjel ya. Dihalangi mungkin dengan buku atau apa gitu. Yang penting posisinya aman, jangan sampai handphone Bapak Ibu juga terjatuh. Posisinya boleh di mana saja. Silakan boleh diatur mungkin dari sekarang malam ini kira-kira pasnya di mana nih gitu ya. Bapak Ibu silakan besok uji mau di ruang mana. Nah, silakan oh pasnya di mana nih naruhnya gitu supaya besok pagi tidak terlalu terburu-buru. Jadi sudah tahu besok pagi oh ya naruhnya di sini udah pas nih gitu ya. Jadi letaknya seperti CCTV ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu. Nah, berikutnya lagi adalah jaringan internet nih Bapak Ibu. Mudah-mudahan saya doakan tidak ada gangguan listrik. Karena apabila udah gangguan listrik nih Bapak Ibu, PR banget ya. Saya juga tadi sore mau BIMTEK nih, sudah pamit duluan sama Pak Hayat. Pak, mudah-mudahan nanti listrik saya nyala. Tadi jam 4 listrik saya mati. Satu Bogor mati. Satu kota Bogor sudah beberapa ini ada gangguan memang. Jadi tadi saya juga deg-degan. Mudah-mudahan Bapak Ibu besok tidak ada gangguan untuk listrik ya. Saya doakan. Karena listrik ini memang bukan milik kita ya. Suka-sukalah dia gitu matikan listrik. Mudah-mudahan saja besok lancar semuanya. Nah, untuk ini adalah jaringan internet Bapak Ibu boleh menggunakan WiFi jika ada jaringan WiFi atau juga tethering. Ya, jika Ibu Bapak menggunakan tethering dari handphone, saya sarankan handphone yang diikut sertakan di dalam link Zoom jangan di tethering supaya tidak terlalu berat. Ya, karena berarti kalau laptop Ibu tethering ke dalam handphone yang juga masuk ke dalam Zoom, handphone tersebut mengampu 2 jaringan ya. Handphone dan juga dirinya sendiri. Nah, itu biasanya yang dikhawatirkan yang di handphone yang drop. Yang down ya. Nah, saya sarankan untuk yang handphone, yang laptop join ke atau tethering dengan handphone yang lainnya. Yang handphone yang tergabung dengan link Zoom, dia berdiri sendiri untuk datanya. Ya, jika tethering saya sarankan demikian. Insya Allah cukup dengan hanya 3 GB Bapak Ibu. Insya Allah cukup. Cukup ya. Apalagi Bapak Ibu apabila portofolio nggak akan sampai 2 jam ujinya. Ya. Yang dengan portofolio insya Allah tidak akan sampai 2 jam. Paling lama 1 jam. Ya, paling lama sekali 1 jam atau 1 jam setengah. Itu sudah paling lama untuk yang portofolio. Insya Allah tidak akan terlalu lama ya. Itu
Nah, Bapak Ibu silahkan uji mau di rumah atau di kantor atau di kampus. Silahkan untuk memastikan jaringan internetnya yang terbaik ya. Apabila tethering, menggunakan tethering, silahkan pilih provider yang baik di lingkungan Ibu dan Bapak, kira-kira apa nih sinyalnya ya. Karena sering sekali kami terjadi Bapak Ibu kehilangan peserta uji. Tiba-tiba peserta uji kami hilang. Dari pandangan asesor dan juga dari pandangan pengawas kami di LSP. Hilang gitu. Ternyata sinyalnya tidak kuat. Nah ini ya, mudah-mudahan besok berjalan dengan lancar. Itu salah satu tips yang bisa saya berikan. Silakan apabila memang ada lokasi WiFi yang cukup baik, saya kira WiFi jauh lebih stabil. Namun apabila tidak ada, harus tethering dari handphone, silakan gunakan provider yang cukup baik atau terbaik sinyalnya di lingkungan Ibu dan Bapak ya. Dan triknya 2 handphone ya. Triknya 2 handphone, 1 handphone biarkan berdiri sendiri dan untuk yang laptop dari handphone yang lain. Jangan 2 handphone, 1 handphone untuk ditarik oleh 2 device ya. Digunakan oleh 2 device. Biasanya suka ada yang drop salah satunya. Nah, itu baik, tidak selama uji, tidak diperkenankan meninggalkan ruang uji. Jadi keperluan pribadi silakan disiapkan lebih awal. Ya, mungkin ke kamar mandi dulu dan sebagainya. Silakan disiapkan dulu karena selama uji tidak diperkenankan meninggalkan ruang uji. Ya. Jadi Bapak Ibu silakan untuk ke toilet dulu ya. Kalau air minum silakan untuk disiapkan. Kemudian pastikan suara Bapak dan Ibu terdengar dengan jelas ya. Suara Ibu terdengar dengan jelas. Jadi pastikan mic-nya sinyalnya bagus, tiba-tiba mic-nya ada kendala. Ya, sinyalnya bagus, kadang-kadang mic-nya ada kendala. Nah, ini ya pelantangnya tolong disiapkan. Oh ya, satu lagi. Untuk handphone yang akan digunakan sebagai CCTV tadi itu biasanya suka feedback Bapak Ibu. Nah, untuk mencegah feedback ada 2 cara. Volumenya turunkan sampai 0 atau pasang dengan headset. Ya, pasang dengan headset. Jadi upayakan untuk handphone yang digunakan untuk CCTV itu tidak ada suaranya. Ya, tidak menangkap suara, ya, tidak menangkap suara. Jadi silakan monggo mau dikecilkan volumenya atau dengan dipasang headset supaya tidak feedback. Karena kalau sudah feedback kan biasanya mengganggu Ibu dan Bapak juga ya. Nanti pelaksanaan ujinya terganggu konsentrasinya karena suara-suara dengingan yang kurang nyaman di telinga. Gitu. Itu sih yang paling utama Ibu dan Bapak ya. Yang paling utama sekali itu, monggo silakan ada yang mau ditanyakan nggak? Biar besok tenang. Ada Bu, saya Bu. Hanya Bu, silakan. Pak Herman dulu, boleh? Iya, terima kasih Bu. Selamat malam teman-teman. Ya, terima kasih. Jadi ini ada ada masalah nih saya Bu. Laptop saya ini nggak bisa audio ini. Jadi saya berbicara pakai handphone. Selama ini kalau saya ikut acara atau nge-Zoom ini, laptopnya hidup, kemudian saya join juga dengan Android saya untuk bicara gitu, karena audionya nggak muncul. Apakah itu nggak masalah? Tidak masalah, yang penting handphonenya bisa join kan ke Zoom, Pak? Bisa. Bisa. Kalau saya kan karena mau dinaikkan begini nanti kan jadi kamera, takutnya nanti kejauhan saya mau pakai headsetnya. Nah, berarti baik kalau begitu Bapak perlu 1 handphone lagi khusus untuk CCTV-nya. Jadi nanti ada 3 device yang masuk. Gitu ya. Paling seperti itu. Terus tiga device kira-kira tidak apa-apa pas masuk ke ruang uji di lobi bilang aja bahwa Bapak ada kendala di audio ya, sehingga Bapak akan menggunakan 3 device. Ya, karena yang 1 device yang enggak dong, tetap 2 device Bapak. Tetap 2 device karena kan yang 1 yang untuk audio tidak perlu gabung ke Zoom. Iya. Ya kan? Oke, mungkin harus saya pinjam nanti dari teman mungkin atau kawan yang punya laptop lebih bagus lagi mungkin. Atau mungkin boleh, silahkan. Iya. Satu lagi nih Bu, boleh. Kira-kira yang diujinya apa Bu sampai 2 jam? jadi agak-agak cemana ini. Itu ya.
Kan kemarin sudah ngikuti pelatihannya. Betul. Heeh. Banyak kali punya Mbak Epi, banyak kali sampai 70 halaman. Aduh, nggak terbaca ini. Karena kesibukan juga mungkin kawan-kawan di sini juga mungkin kayak saya. Udah saya print out, Bu, sama punya Pak Hayat. Gitu. Tapi nggak dipegang akhirnya. Hanya print Gitu. aja ini. Waduh, sayang sekali udah di print. Ternyata sama, sudah kita print juga. Tapi Karena belum ya, baik. terbaca. Karena Silahkan kesibukan juga tos, kan, Bu. Iya. Betul, pasti. Gimana itu, Bu, kira-kira solusinya itu, Bu? Karena kalau Ya, buku, Bu, saya hanya punya 2 buku. Jadi saya baca Berarti kemarin untuk kalau yang 2 itu harus uji kompetensi UJK, kan. iya, betul. Iya. Kalau yang tadi yang saya terima dari email Ibu yang katanya kurang yang untuk yang substantif, sebenarnya di uji kompetensi saya mendaftar tuh nggak ada isian. Makanya saya heran juga gitu. Gimana, Pak? Ketika saya mengisi di uji kompetensi mendaftar di pilihan untuk substantif, penyuntikan substantif, itu tidak ada pilihan untuk mengupload SK reviewer, artikel yang di-review. Makanya ada. Kenapa tidak ada? Bu. Surat keterangan reviewer masukkan di surat keterangan bekerja. Iya, betul. SKKK, ya. Iya, Kemudian betul. artikel yang gitu di-review ya. masukkan di tempat cover. Oh, Kan itu portofolio, gitu. Bapak. Iya. Itu yang Portofolio keliru, taruh Ibu. di situ. Yang artikel yang di-review yang belum masuk. Oh, nggak akhirnya apa-apa saya kan? udah masuk sih, Bu. Sudah. Udah melalui Ya. email udah saya masukkan sih memang tadi di chat Ibu Nanti tadi kalau kan. sudah memiliki user ID, diedit saja. Oh, gitu. Siap. Iya. Ya. Nama juga udah aman ya, Bu. Udah saya perbaiki di sana, Bu. Baik. Di sudah. biodata ya. Iya, udah sesuai nanti ijazah nanti ya, sesuai nanti dengan sertifikat nanti ya. Ya, nama Ibu dan Bapak adalah tanggung jawab Ibu dan Bapak. Saya dan teman-teman tidak akan mengubah satu huruf pun. Ya, kami tidak berani. Karena bisa aja ada yang double konsonan, bahkan triple konsonan gitu ya. Kami tidak berani mengubah satu huruf pun. Jadi kalau salah itu adalah tanggung jawab Ibu dan Bapak ya. Karena kami tidak tahu gitu, ini benar atau salahnya. Nanti kalau misalnya ada yang double konsonan atau triple konsonan, kemudian karena asumsi kami, oh harusnya namanya ini deh. Kemudian kami hilangkan. Yang ternyata itu adalah memang senyatanya nama ibu dan bapak seperti itu, gitu ya. Salah kami dong nantinya ya. Jadi betul-betul nama bapak dan ibu adalah tanggung jawab ibu dan bapak sendiri. Tolong tulis dengan sebaik-baiknya. Jika ragu setelah login, nah seperti yang tadi Pak Herman lakukan, dicek di biodatanya ya. Profilnya dilihat kembali, biodata profil itu dilihat kembali, apakah masih ada yang kurang tepat penulisannya. Ya, insya Allah kalau sudah dilihat seperti Pak Herman itu insya Allah sudah benar Pak. Karena nanti kalau diperbaiki di situ otomatis berubah juga di dalam sistem admin kami. Iya, oke. Jadi terus ujiannya gimana nih Bu? Kembali lagi ke situ. Pak, ini direkam, saya nggak boleh ngasih bocoran ini. Baik, Bapak Ibu, kalau untuk yang melalui uji kompetensi, besok ada 3 perangkat yang akan diberikan. Pertama adalah pertanyaan tertulis. Ini teori untuk mengukur pengetahuan. Untuk mengukur pengetahuan ada uji tertulis. Bentuknya sama seperti CBT Bapak Ibu. Ya, pilihan ganda BS. Nah, itu ABCD berarti Bu ya. Ya. Untuk mengukur pengetahuan Ibu dan Bapak. Untuk mengukur pengetahuan Ibu dan Bapak. Kan uji sertifikasi kan 3 yang diuji ya Pak. Yang dilihat pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kalau sikap kan itu nanti dilihat selama pelaksanaan uji ya, dan insya Allah tidak akan banyak masalah kalau soal itu. Kalau pengetahuan, nah ini harus diuji ya dengan soal tentunya. Nah pertanyaan lisan dan pertanyaan tertulis itu untuk mengukur kompetensi pengetahuan. Kalau Bapak Ibu ikutnya skema penulisan buku non-fiksi, maka berarti pengetahuan non-fiksi yang akan ditanyakan bagaimana cara menulisnya, apa saja yang diperhatikan dalam proses penulisan, apa saja yang harus dikuasai dalam proses penulisan, ya. Apabila kebahasaannya begini harus diperbaiki seperti apa. Kan seorang penulis kan harus mengetahui teknik kebahasaan, tata kalimat, tata paragraf juga, ya kan? Proses menulisnya seperti apa. Insya Allah kemarin kan sudah ada di materinya Pak Hayat ya. Nah itu kurang lebih itu Bapak Ibu ya. Jadi ada uji tulis dan uji lisan. Uji tulis baru bisa Bapak dan Ibu akses besok di jam uji. Yang pukul 9 bisa mengakses
pukul 9. Yang pukul 11 baru bisa mengakses pukul 11 siang. Yang pukul 14 baru bisa diakses pukul 14. Sebelum tiba waktunya, soal tidak bisa diakses. Ya. Nah, untuk pertanyaan lisan itu tidak muncul di halaman Ibu dan Bapak. Munculnya di halaman asesor. Nanti asesor tentu saja akan bertanya sesuai dengan skema uji yang Bapak dan Ibu ikuti. Penulisan ya pasti bertanya terkait proses penulisan. Penyuntingan pasti yang ditanyakan terkait proses penyuntingan. Begitu juga untuk yang substantif. Pertanyaan tidak akan jauh dari itu karena sudah kami program ya, dan di dalam sistem uji apa saja yang harus ditanyakan, itu pertama. Keduanya, Bapak Ibu asesor juga sudah kami wajibkan ya, memang seharusnya pertanyaan itu mengikuti standar kompetensi kerjanya. Kan ketika Bapak mendaftar, Bapak Ibu mendaftar atau kan ada download skema ya? Iya, Ya, benar, benar. Silahkan itu di-download, dipelajari. Ya, di situ kan ada unit-unit kompetensi yang akan diujikan kepada Ibu dan Bapak sesuai skemanya masing-masing. Nah, jadi Bapak Ibu asesor tidak akan jauh berbeda dari pertanyaan itu. Tidak boleh keluar dari itu, ya. Nah, untuk hal-hal lainnya, nanti di awal kegiatan uji, Bapak Ibu akan diajak untuk menandatangani secara digital persetujuan asesmen. Ya, persetujuan asesmen. Jadi harus setuju dulu bahwa Ibu dan Bapak akan diuji pada hari esok ya oleh asesor yang saat itu sedang berhadapan dengan Ibu dan Bapak. Jika tidak setuju, maka pelaksanaan uji bisa untuk dibatalkan. Ya, kita pulang. Kita pulang deh. Gitu. Jangan ya, insya Allah Bapak Ibu sudah berniat untuk mengikuti uji sertifikasi. Jadi kita lanjutkan. Kemudian juga nanti ada penjelasan terkait banding. Ya, Bapak Ibu asesor nanti akan menjelaskan terkait banding. Banding ini adalah hak Ibu dan Bapak sebagai asesi peserta uji, ya, sebagai peserta uji. Banding ini apabila ada hal satu, selama kegiatan uji ada hal yang dilakukan oleh asesor bertentangan dengan norma agama, ya, sikapnya tidak baik dalam bertanya, Bapak Ibu boleh melakukan banding. Karena ada hal-hal yang tidak sesuai dengan etika. Ya. Kedua, apabila hasil rekomendasi yang diberikan oleh asesor, Bapak Ibu tidak menyetujuinya. Ya, misalnya Bapak Ibu dinyatakan kompeten oleh asesor, direkomendasikan kompeten oleh asesor. Terus Bapak Ibu nggak setuju, mau banding. Boleh. Terbalik ya. Biasanya banding karena BK Bapak Ibu ya. Biasanya banding karena belum kompeten. Bapak Ibu mau banding karena Bapak Ibu merasa yakin sudah mampu gitu ya. Boleh untuk banding. Nanti Bapak Ibu akan mengikuti prosedur banding. Ya, prosedur banding berbeda lagi. Saya berharap tidak ada yang banding, semuanya dinyatakan atau direkomendasikan kompeten. Amin ya. Amin, Terus amin. yang terakhir ada satu lagi Bapak Ibu. Ada yang disebut dengan umpan balik asesmen. Sudah dibuka semua ya? Sudah ada yang sudah punya login, sudah buka kan? Boleh sambil dilihat sekarang. Ada yang disebut dengan umpan balik. Nah, nanti Bapak Ibu akan diminta untuk mengisi MAK 05. Ketika diklik umpan balik itu ada dua, MAK 04 dan MAK 05. Nah, tugas Ibu dan Bapak adalah mengisi MAK 05. Diisinya kapan? Setelah kegiatan ujinya selesai, bukan sekarang. Ya, setelah kegiatan ujinya selesai, oleh Ibu dan Bapak diisi, silakan menjawab ya atau tidak. Dan itu saya jamin tidak akan mempengaruhi hasil uji. Umpan balik ini, seperti namanya, itu hanya memberikan saran dan kritikan kepada LSP dan juga kepada asesor. Hanya memberikan masukan saja. Ya, jadi dipastikan dan saya jamin tidak mempengaruhi hasil rekomendasi Ibu dan Bapak. Di bawah umpan balik, kalau Bapak Ibu scroll sampai atas, ya, di bawah umpan balik nanti akan muncul biodata Bapak dan Ibu secara singkat. Pertama, jadwal uji sertifikasi. Kedua, muncul nama Ibu dan Bapak. Ketiga,
rekomendasi. Nah, rekomendasi itu kan ada dua ya Bapak Ibu. Kompeten atau belum kompeten. Nah, kalau kompeten, alhamdulillah. Belum kompeten, kita evaluasi. Apabila tulisannya belum direkomendasi, tidak usah panik. Itu berarti Bapak dan Ibu asesor belum selesai menilai Ibu dan Bapak. Hasil ujinya belum selesai dinilai, belum selesai untuk diamati. Mungkin Bapak dan Ibu asesor memerlukan pemikiran terlebih dahulu. Perlu mempertimbangkan terlebih dahulu. Sehingga hasilnya belum diberikan kepada Ibu dan Bapak. Jadi jangan khawatir. Biasanya di grup suka berkabar, saya sudah dapat dong hasilnya, alhamdulillah kompeten. Wah, yang belum mendapatkan rekomendasi panik. Ya, yang belum mendapatkan rekomendasi panik. Wah, Bu Epi kok saya belum ya? Bu Epi kalau belum rekomendasi itu berarti belum kompeten ya? Bukan ya. Jadi dari sekarang saya jelaskan. Apabila Ibu dan Bapak bunyi rekomendasinya belum direkomendasi, itu tandanya Ibu dan Bapak belum selesai dinilai oleh asesor. Bersabar. Ya, bersabar. Tunggu saja. Ya, asesor pasti akan memberikan rekomendasi kepada Ibu dan Bapak. Asesor yang mungkin agak lambat memberikan rekomendasi, saya yang akan mengingatkannya. Nanti saya akan ingatkan Bapak dan Ibu asesor untuk segera menyelesaikan rekomendasinya. Ya, itu. Maaf, ketinggalan satu nih. Untuk tadi ya, untuk uji kompetensi itu ada 3 ya tadi. Saya baru jelaskan 2. Yang pertama pertanyaan lisan, yang kedua pertanyaan tertulis. Dan ini untuk mengukur pengetahuan. Yang satu lagi, ada satu lagi nih Pak Herman. Namanya observasi atau praktik. Observasi garis miring praktik. Bapak uji besok? Saya besok, Bu. Besok Iya. ya, tapi soalnya kan belum muncul ya. Jadi nggak bisa diintip. Tidak bisa diintip soalnya. Tadi, Ya. Amit, Bu. Tadi Ibu katakan yang untuk Pak bantu kita itu yang ada di apa ya? Di login di mana itu, Bu? Yang download apa itu? Download assessment ya atau gimana? Yang itu download skema. Ketika Bapak daftar, Iya. buka uji sertifikasi, pilih skema kan ada tuh yang warna biru. Betul. Iya, iya. Nah, itu saja download. Oh, itu ada apa ya? Ada kisi-kisi itu ya. Ya, ada unit-unit kompetensi yang akan Bapak dan Ibu uji, ya. Oh, ada download skema ya. Betul. Jadi kan sudah ada bayangan. Oh, penulisan buku non fiksi yang akan diuji ada tahapan pra menulis, tahapan menulis draft, tahapan pasca menulis. Nah, tinggal diingat-ingat kemarin waktu pelatihan. Tahapan pra menulis apa saja, tahapan menulis draft apa saja, dan tahapan pasca menulis apa saja. Begitu juga pada penyuntingan naskah. Menyunting secara digital seperti apa, menyunting secara mekanis seperti apa, ya. Tinggal diingat kemarin hasil pelatihannya. Nah, itu kurang lebih gambarannya. Jadi tidak perlu dibaca semua juga tidak apa-apa Bapak Ibu. Berarti hanya baca skema bisa membantu banyak nih Bu ya? Menurut saya demikian. Karena sudah ada pelatihannya, kecuali belum pernah pelatihannya. Karena Bapak Ibu, materi pelatihan itu sudah kami sesuaikan dengan kebutuhan Bapak dan Ibu yang akan uji sertifikasi. Sudah kami sesuaikan. Sudah kami upayakan mendekati unit-unit kompetensi yang dibutuhkan oleh Bapak dan Ibu saat akan mengikuti uji sertifikasi. Oke ya. Baik. Nah, untuk observasi atau praktik, ini ada 3 soal. Dalam waktu 45 menit. Jadi satu soal 15 menit. 45 menit itu untuk 3 soal. Sering sekali peserta uji salah dalam menanggapi apa yang disampaikan oleh asesor. Waktunya 45 menit ya. Dikiranya itu untuk satu soal. 45 menit adalah untuk 3 soal. Ya, satu soal rata-rata 15 menit. Bapak Ibu boleh mengerjakan yang mana dulu? Mau nomor 1 dulu, mau nomor 2 dulu, mau nomor 3 dulu. Soalnya sudah ada di dalam sistem uji, nanti bisa diunduh dulu, ya baru dikerjakan dengan menggunakan Microsoft Word. Setelah selesai diunggah kembali
ke dalam sistem uji. Ya, jadi Bapak Ibu 45 menit itu adalah proses pengerjaan mulai dari mengunduh sampai mengunggah lagi. Mengunduh pertanyaan dan mengunggah jawaban. Itu 45 menit itu ya. Jadi Bapak Ibu silakan dilihat dulu mana soal yang cukup mudah untuk dikerjakan lebih dulu. Ya. Jangan Jadi lupa. apa ya Bu ya? Berarti kita boleh download kerjakan di Word. Berarti boleh dong menggoogling ini. Tidak boleh kalau Gitu, googling. nggak boleh ya? Ya, karena Bapak selama uji harus share screen. Oh gitu. Iya, share screen bukan share screen Word-nya saja Bapak, seluruhnya yang diminta. Ya, paham. Share screen semuanya. Jadi saya kira jika Bapak Ibu, ini kan uji sertifikasi direkam Bapak Ibu ya, karena itu kan menjadi alat bukti kami. Bapak Ibu jika melakukan kecurangan, saat nanti kami melakukan validasi terhadap hasil uji sertifikasi, kami bisa membatalkan keputusan asesor. Kami bisa membatalkan keputusan asesor oleh komite sertifikasi. Jadi nanti hasil uji Ibu dan Bapak kami dilihat kembali oleh komite sertifikasi. Apakah jalannya uji ini sah atau tidak sah? Jika sah, maka keputusan asesor adalah keputusan komite sertifikasi. Tapi jika jalan ujinya tidak sah, maka keputusan asesor bisa diubah oleh komite sertifikasi. Yang tadinya rekomendasinya kompeten bisa menjadi belum kompeten apabila jalannya uji tidak sah. Gitu. Wah, jadi deg-degan ini Bu. Insya Allah kalau Bapak Ibu sudah menjalankannya sesuai prosedur, tidak perlu khawatir. Nanti di ruang uji, ya, saya selesaikan dulu yang soal observasi tadi ya. Nah, apabila sudah, itu ada waktu 45 menit ya, satu soal, berarti paling tidak rata-rata 15 menit. Silakan Bapak Ibu pilih soal yang termudah dulu. Soal tidak semuanya sulit, Bapak Ibu, sudah kami pertimbangkan dengan sangat baik, sudah kami uji cobakan. Saya yakin sekali Bapak dan Ibu pasti bisa mengerjakannya dengan sangat baik. Ya, kalau pertanyaan tertulis itu 30 soal. Ya, pertanyaan tertulis 30 soal. Kemudian pertanyaan praktik ada 3 soal. Pertanyaan lisan minimal 10 soal yang akan diberikan oleh asesor kepada Bapak dan Ibu. Ya, silakan jawab dengan sejelas-jelasnya. Perhatikan dan amati pertanyaan asesor. Seringkali pertanyaannya apa, jawabannya apa. Ditanyakan bagaimana, jawabannya apa. Ditanyakan apa, jawabannya siapa. Nah, jadi mohon perhatikan pertanyaan ini dengan baik. Jika Ibu dan Bapak merasa belum jelas dengan pertanyaannya, boleh untuk meminta asesor untuk mengulang pertanyaannya. Ya, Bapak Ibu boleh untuk meminta asesor mengulang pertanyaannya. Ya, jadi usahakan jawabannya dengan singkat dan jelas. Singkat, jelas, padat. Sesuai dengan permintaan asesor pertanyaannya apa. Minimal 10 pertanyaan yang akan ditanyakan oleh asesor. Jika belum puas, asesor punya hak untuk mengembangkan pertanyaan lebih jauh. Gitu. Itu untuk soal-soal ujinya. Sementara apabila Ibu dan Bapak mengikuti uji dengan metode portofolio, maka Bapak Ibu besok harus menghadirkan bukunya ya, karya-karyanya harus dibawa. Ya. Karya-karyanya harus dibawa, baik yang berbentuk tercetak ataupun berbentuk file. Besok bawa ya. Jangan lupa atau siapkan filenya. Jadi ketika nanti Bapak Ibu asesor minta untuk ditunjukkan, Bapak Ibu tinggal tunjukkan. Kemudian kalau misalnya file, jadi nanti share screen Bapak Ibu. Maka itu pastikan laptopnya prima supaya share screen klik cukup berjalan dengan lancar, ya. Nah, nanti portofolio Ibu dan Bapak akan diperiksa oleh asesor. Akan dipastikan bahwa valid, asli, terkini. Ya. Itunya valid, dia karyanya valid, asli, terkini, yaitu nanti asesor sudah punya indikatornya sendiri untuk menanyakan valid, asli, dan terkini ini ya, untuk mengetahui bahwa karya Ibu dan Bapak sudah valid, asli, dan terkini. Nah, berikutnya, karena bukti itu harus memenuhi 4 Bapak Ibu, valid, asli, terkini, memadai. Nah, untuk memadai, Bapak Ibu nanti akan diwawancara. Sama seperti pertanyaan lisan. Hanya kalau wawancara ini lebih mendalam, langsung kepada karya Ibu dan Bapak yang sudah dihasilkan. Ya. Merujuk kepada karya-karya yang Bapak Ibu hasilkan. Bapak Ibu harus bisa membuktikan dan menunjukkannya. Karena Bapak Ibu kan sudah memiliki hasil. Itu yang akan Bapak Ibu pertanggungjawabkan nanti di depan asesor. Hanya itu untuk portofolio. Ya.
Saya harapkan tidak dianggap enteng, karena saya sudah menyaksikan ada beberapa peserta uji, meskipun portofolio, tapi tetap saja bisa dinyatakan belum kompeten. Itu artinya peserta uji tersebut tidak berhasil mempertahankan apa yang sudah selama ini dikerjakan. Gitu ya. Nah itu, jadi saya yakin kalau Bapak Ibu betul-betul mengerjakan prosesnya sendiri, saya jamin Bapak Ibu bisa melewatinya dengan baik. Ya. Kemungkinan besar yang tidak seperti itu tuh berarti kemungkinan besar ada proses-proses yang tidak dilewati oleh dirinya sendiri. Gitu. Sehingga ketika minta dijelaskan oleh asesor, terlihat ragu. Nah, jadi Bapak Ibu pede aja, ya, pede aja besok. Jangan ragu, ya. Kan Bapak Ibu sudah mengisi APL 02. APL 02 itu adalah penilaian pribadi, asesmen mandiri. Yang menandakan bahwa Bapak dan Ibu itu sudah kompeten menurut Ibu dan Bapak. So, jadi Bapak Ibu besok di depan asesor harus pede. Karena sudah mengisi APL 02. Saya kompeten menurut saya dan saya siap mempertanggungjawabkan kompeten yang menurut saya tadi itu. Gitu. Saya yakin Bapak Ibu bisa. Udah kelihatan kok. Ya, pertanyaan. Ya, itu baik sampai sebentar Pak. Sebentar Pak. Saya selesaikan dulu yang barusan ya. Itu untuk metode uji kompetensi dan metode uji portofolio. Ya. Baik. Kurang lebih seperti itu rangkaiannya ya. Seperti itu rangkaiannya untuk di dalam sistem Ibu dan Bapak. Nah, nanti boleh sekarang bertanya dulu sebelum saya nanti akan memulai ketika Bapak dan Ibu masuk ke dalam ruang Zoom dan sebagainya. Monggo silakan ada pertanyaan dulu. Maaf Ibu mau Boleh, tanya. Bu Aida. Bu Aida sudah lebih Iya. dulu Pak. Ibu, siap, lanjut. Iya. Mohon maaf Ibu, saya sudah daftar dari kemarin. Saya cek email sampai saat ini saya Ibu uji belum untuk tanggal dapat berapa? verifikasi. Di spam juga tidak ada. Iya. Hari Ibu uji Sabtu, tanggal berapa? sesi Hari Sabtu. Hari Sabtu belum selesai. Ibu. Sesi 1. Oh, yang belum. Hari Sabtu belum selesai. Ya, karena yang hari Jumat hari ini saja masih banyak yang belum mendaftar. Masih ada beberapa yang belum mendaftar. Sesi 1. Iya, belum selesai gitu. Bapak Ibu ya. Mohon bersabar. Berarti untuk yang tadi dan hari Senin, untuk login saya belum bisa mencoba nggih. Belum bisa. Tidak apa-apa, bisa menjadi pengetahuan dulu untuk hari ini ya. Karena itu dia Bapak Ibu, kami perlu waktu untuk memvalidasi. Kami memvalidasi sesuai dengan tanggal ujinya. Sesuai dengan tanggal ujinya. Supaya apa? Supaya Bapak dan Ibu yang akan uji di esok hari rapih dulu. Karena seringkali itu yang tadi terjadi gitu ya. Kami mendahulukan yang sudah mendaftar, tahu-taunya yang akan uji besok malah belum banyak yang belum mendaftar gitu. Nah, kami belajar dari hal itu, dari hal tersebut juga akhirnya kami fokus kepada yang akan uji esok hari. Supaya apa? Supaya kami pagi-pagi tidak sibuk Bapak ya, mencari-cari peserta uji mana ini yang mau uji kok belum ada yang daftar, ada yang masih belum daftar gitu. Jadi kami pastikan dulu bahwa peserta uji yang akan uji di esok hari semuanya sudah masuk ke dalam sistem uji. Gitu. Karena Bapak dan Ibu asesor sendiri kan pada umumnya juga memiliki kegiatan lain ya. Bekerja juga di tempat lain. Ketika kami menugaskan otomatis beliau juga harus meluangkan waktunya, ya, harus izin mungkin dari tempat tugasnya juga. Jadi dalam hal ini kami harus memastikan dulu itu supaya si asesi yang akan esok uji itu sudah rapi. Jika memang tidak bisa uji, bisa kami cancel dengan secepatnya. Itu bisa kami batalkan asesor dengan secepatnya. Supaya apa Bapak Ibu? Saya batalkan lebih awal. Jika Bapak Ibu ada sesuatu dan harus reschedule. Harus reschedule dan kami tahu lebih awal, Bapak Ibu tidak akan di-BK-kan. Tapi kalau Bapak Ibu tidak ada informasi apapun sampai jam 9 pagi atau sampai jam 11 siang atau sampai pukul 14 siang, tidak ada informasi apapun, Bapak Ibu otomatis oleh sistem akan dinyatakan BK. Gitu. Makanya kami agak streng untuk memastikan dulu bahwa Bapak Ibu yang akan uji di esok hari harus aman. Harus aman. Supaya itu, karena di sistem kami sudah kami kunci semuanya apabila lewat dari 20 menit tidak ada di ruang uji BK. Gitu. Jadi barangkali jadi harus siapkan ya Bapak Ibu ya. Untuk download skema itu Bu. Bapak Ibu ya, mohon maaf untuk yang tadi
Ya. Bukan kisi-kisi Untuk yang sebetulnya, Bapak kisi-kisi Ibu, ya. download skema itu ada pengetahuan. di setelah login atau gimana, Bu? Belum sebelum login, Ibu Bapak. Kemarin ketika Bapak Ibu mendaftar, mohon diingat, dibayangkan ketika Bapak Ibu mendaftar, klik uji sertifikasi, muncul pilihan skema, ada Iya, warna hijau dan warna biru. Iya, 2 pilihan. Ya, download yang warna biru. Iya. Iya. Yang satu daftar. Ya, yang satu daftar skema berwarna hijau, yang satu Yang satu download skema berwarna biru. Ya, yang satu belum Iya. tersentuh. Harusnya itu dibaca dulu oleh Ibu dan Bapak sebelum gitu ya. mendaftar. Makanya kami sediakan di awal. Iya. Download skema, berarti itu boleh di-download loh, Bu, Pak. Iya, sudah di-download. Ya, silakan di-download ya. Jadi bisa Ibu. diketahui unit-unit kompetensi yang akan diujikan besok. Baik, Ibu Aida, masih ada pertanyaan lain? Saya, Ibu. Ibu. Saya, Bu. Saya, Ibu. Sebentar, Ibu Aida, saya pastikan dulu sudah selesai pertanyaannya. Sudah, Ibu, sebentar. Baik, sekarang Ibu Emma. Ya, terima Dari kasih, Dari Ibu. Makassar dulu, Bu. Terima Sebentar, kasih. Pak, Ibu Iya, Emma sementara terlebih sudah dulu. Ibu ini mau nyoba dulu. Nggih. Baik ya, terima kasih Bu Aida. Sekarang Ibu Emma silahkan. Ya, terima kasih Ibu Epik Finili. Yang mau saya tanyakan itu berarti besok semuanya termasuk saya itu ada beberapa ujian, yaitu uji tulis, uji wawancara, uji praktek, itu semua akan saya alami ya Bu ya. Semuanya Betul. gitu ya. Bu, ya. Yang ujinya melewati uji kompetensi ya. Ya itu dilihat di mana Bu? Dari yang di-download itu apa yang di judul di Belum. draft pertama Bu? Dilihatnya nanti setelah Bapak Ibu login. Iya, sudah Bu. Nah, Sudah login? ya sudah. Ya, kan Tempatnya tadi di saya mana? bilang, soalnya baru bisa muncul pas saat hari uji. Tapi metodenya udah muncul di situ. Metode Ibu uji kompetensi atau portofolio? Yang di halaman muka itu ya Bu ya? Ibu sudah login? Cover, sudah. Covernya Sudah. itu tulisannya uji kompetensi gitu. Baik, di beranda munculnya uji kompetensi ya. Ya. Tapi catatan di email Ibu diterima? Tidak ada Iya, catatan lain? diterima. Baik. Iya, diterima. Berarti Ibu akan melewati uji dengan metode uji kompetensi. Iya. Metodenya metode uji kompetensi. Ibu skema apa besok? Skema 2, penyuntingan naskah. Iya, penyuntingan naskah atau editor. Ya, penyuntingan naskah besok sesi 1, sesi 2? Jam 9 pagi, Bu. Sesi 1. Ya. Sesi 1. Besok penyuntingan sesi 1 dengan metode UJK ya, uji kompetensi. Iya. Aha. Nah, besok 3 soal itu yang akan Ibu Bapak kerjakan ya. Yang Ibu Emma kerjakan ada nanti. Tapi soalnya baru bisa Ibu Bapak akses besok pukul 9. 9. Oh, Kalau iya. Bapak Ibu akses sekarang itu namanya PR. Iya. Bisa 100 nanti. Iya. Bukan ujian itu namanya PR. Terus gini Ibu, nanti di Zoom itu cuma satu peserta saya dengan asesor gitu ya? Ya, Tidak baik. ada 10 itu ya? Nanti itu akan saya jelaskan Oh, ya. nanti ya. Ada lagi Oke. Bu Emma? Saya kira cukup. Terima kasih Baik. Ibu Epik. Kalau yang penulisan kapan ujinya? Saya cuma ikut satu skema. Oh, Ibu. cuma satu skema. Iya. Penyuntingan saja ya. Iya. Sip. Belum ada Selamat. dana. Mudah-mudahan besok lancar. Iya, terima kasih. Amin. Baik, Pak Abdul Malik Iskandar. Monggo silahkan. Ya, baik, Bu. Makasih Siap. banyak. Ya, 2 kali kita ketemu ya. Sip. Sudah dapat ilmunya, sekarang mau diuji lagi nih. Bu, tadi kan Ibu Ya. itu bilang bahwa kita akan diuji sesuai dengan skema yang kita pilih ya. Nah, tadi setelah saya ikuti penjelasan sangat tajam tadi itu ya, gambaran uji kompetensi dan metode dan portofolio. Sedikit saya ada bayangan, walaupun saya belum download, Boleh. belum download. Tapi ini Bu yang saya agak khawatir ini adalah, saya terus terang ini kemampuan IT saya share screen itu ya. Saya belum Share biasa ya, saya belum biasa itu ya, belum mahir share screen itu menggunakan laptop. Nah, itu kan ini persoalan IT kan bukan di luar skema ini. Jadi kan maksudnya itu memungkinkan kita dibantu dong. Kalau misalnya ada staff itu kan maksudnya di luar skema itu tentang IT.
Baik. di luar mata ujian kan. Aha. Nah, saya khawatirnya di situ ya, saya enggak bisa, maksudnya kalau enggak ya mungkin saya minta izin dulu di schedule ulang mungkin ya, belum. Baik, Ya. Bapak share screen mudah. Bapak sekarang pakai laptop. Iya, sudah saya pakai laptop nih. Di bawah Bapak, di bawah Zoom Bapak itu berderet ada yang warnanya hijau tanda panah share screen. Iya, apa sama ya share screen kalau kita biasa pemateri ya? Iya, sama Bapak. Oh, gitu ya. Sama. Jadi oh, Sama. iya. Hanya nanti disorot makanya itu nanti share screen-nya itu pada sebentar. Desktop. Ya, seluruh layar Bapak dan Ibu nanti akan terlihat. Share screen pada screen atau pada desktop. Gitu. Silakan Bapak klik share screen-nya. Itu nanti di ujung paling, kalau layar di hadapan layar Ibu Bapak masing-masing, ujung sudut kiri atas. Iya. Nah, Itu apa sih di atas itu? Yang sudut kiri itu apa? Misalnya kan biasa saya Bapak itu klik itu aja. Jadi nanti Bapak Ibu akan layar Bapak Ibu seluruhnya akan terlihat oleh kami. Nah, kalau misalnya dengan seperti itu, nanti akan bisa dibantu oleh tim dari LSP jika Bapak ada kesulitan. Oh iya. Ya, karena seluruh layar Bapak dan Ibu tampak di layar kami. Itu di layar kami kelihatan semuanya. Jadi saya boleh unjuk deh sebentar. Sip. Saya boleh unjuk, mudah-mudahan bisa kelihatan ya. Baik, saya akan share screen dengan menampilkan seluruh layar share saya. Nah, biasanya kalau saat share screen, Bapak Ibu, suka terhalang oleh desktopnya Zoom. Desktopnya Zoom-nya bisa Bapak Ibu geserkan. Kelihatan nggak Bapak Ibu seluruh layar saya? Ada WA, ada Lens, data. Nah, kelihatan Bu. Ya, jadi nanti Bapak Ibu usahakan di layar tidak terlalu banyak yang dibuka ya, supaya tidak bingung. Ya, tidak bingung. Jadi cukup laman LSP. Ini lamannya muncul ya, kelihatan? Nah, ini kebetulan saya sedang membuka lamannya Perpusnas, juga Google. Jadi kalau Bapak Ibu nanti ini membuka yang lain pasti ketahuan. Nah, tapi lebihnya Bapak Ibu ada kesulitan, itu bisa kami bantu. Gitu. Begitu Bapak. Ya. Jadi adanya dia di sudut kanan, di sudut pojok. Kalau kita berhadapan dengan laptop berarti sudut kiri atas. Sudut kiri atas. Iya. Sudut kiri atas. Itu menu-menu apa saja yang di situ ya? Ya. Menu kalau ininya apa? Nanti tergantung Bapak. Kalau ini kebetulan layar saya kan Pak ya. Nah, besok Bapak itu cukup browsernya aja, Chrome, ya. Kemudian LSPPP, ini aja. Nah, nanti yang lain-lainnya akan muncul dengan sendirinya ketika Bapak mengklik aplikasi-aplikasi yang lain bersamaan dengan pada saat pelaksanaan uji. Nggak ada yang sulit insya Allah, Pak. Bapak, kalau misalnya takut, siapkan saja dulu asisten Bapak. Nanti jika diperlukan baru dipanggil. Jika betul-betul merasa kesulitan, hadirkan saja dulu beliau. Ya. Ya, tapi tidak dulu menemani di ruang uji ya. Ya mungkin karena ini ya belum pernah juga saya hadapi ini ujian ya. Tapi kalau share screen sama seperti halnya Bapak kalau sedang mengajar share screen. Tadi saya bayangkan ini enggak sama ya kalau kita biasa share screen kalau kita beri kuliah, beri materi yang sama. Apa enggak sama ya gitu ya? Sama Bapak. Sama. Sama. Udah ada bayangan awal ya. Tidak ada bedanya, sama saja ya. Hanya biasanya kalau Bapak share screen untuk materi kan hanya materinya saja yang di share screen. Nah, kalau sekarang Bapak dan Ibu saya minta untuk men-share screen seluruh layarnya. Seluruh layarnya gitu. Saya screenshot ya di grup ya, saya letakkan di grup nanti ya. Jadi Bu, pada dasarnya saya bisa siapin staf ya. Jadi kalau misalnya boleh, diperlukan oleh jika tim memang diperlukan. Iya, bisa. tapi nanti izin dengan pengawas yang ada di ruang uji Bapak ya. Sip Bu. Okay. Bu, yang kemudian terakhir kemudian selanjutnya ini saya kan memilih ini skema penulisan. Apa metode ujiannya itu pasti dua itu ya, kompetensi dengan portofolio. Ya, metode hanya ada dua Bapak. Ya. Metode uji kompetensi. Itu berlaku untuk 3 itu ya? Semuanya. Oh iya. Berlaku untuk semuanya.
Dan substantif harus portofolio, wajib portofolio, tidak boleh UJK. Khusus untuk yang substantif. Oh, berarti substantif foto portofolio semua ya, Bu ya? Harus Ibu. Kalau belum mencapai portofolio tidak bisa uji. Pasti kami akan paksakan Ibu dan Bapak harus portofolio. Maaf, Bu Evi, maksudnya gimana ya? Untuk yang penyuntingan substansi itu berarti harus memilih yang portofolio gitu? Bukan memilih Ibu dan Bapak. Bapak Ibu harus memiliki persyaratannya portofolio. Maksudnya persyaratan portofolio itu gimana ya? Bapak Ibu harus memiliki surat keputusan atau surat tugas sebagai reviewer atau mitra bersari. Oh, Itu satu. gitu. Dua, Bapak Ibu harus memiliki 3 karya yang sudah pernah direview. Ya. Boleh jurnal, Nah, atau betul. artikel, atau buku. Atau Yang buku. sudah Ya. pernah Bapak Ibu review. 3. Iya. Nah, Bu Evi, saya kan lagi di luar kota nih. Jadi saya nggak bisa nunjukkan cetaknya. Gimana tuh? Filenya ada? Filenya nggak semua ada. Yang ada saja Nggak semua berarti. ada di laptop saya gitu maksudnya. Nah, tapi yang di laptop Ibu ada? 3 ada? Ada satu, yang 2 lagi nggak ada gitu. Itu gimana Nah, ya? Yang 2 itu Nggak bisa lengkap. diminta nggak filenya? Waduh, sudah sekarang saya nggak bisa pastikan ya. Karena saya nggak tahu kalau harus menunjukkan yang cetak begitu. Saya pikir cuma cover aja kan. Ini cuma diminta cover ya. Ya. Heeh. Kalau gini aja logikanya Ibu. Kalau dengan cover, saya hanya menilai bungkusnya saja. Tapi kalau saat uji, saya tidak mau menilai bungkusnya saja. Nah, Saya iya, harus melihat persoalannya isi. kan informasi ini kan tidak diberikan di dalam di dalam petunjuk yang beberapa hari yang lalu di-share gitu loh. Ya, karena itu hanya untuk petunjuk pendaftaran. Ya, kalau untuk informasi terkait persyaratan kan sudah diagihkan lebih awal oleh panitia Ibu Bapak. Saya baru dengar yang yang bahwa itu harus menunjukkan cetak, kemudian digital file itu baru malam ini. Baik. Gini, untuk yang review, Bapak Ibu setahu saya, apalagi untuk yang artikel, untuk jurnal, biasanya kan sekarang sudah menggunakan file ya. Pakai Bapak Ibu OJS tarik, OJS-nya. iya. Bapak Ibu tarik itu aja, OJS-nya. Oke. Tidak ada yang sulit. Tarik saja OJS-nya. OJS-nya saja ya. Kan itu justru di situ. Bukti Ibu sudah Bapak sudah bekerja. Masih ada coretannya kan biasanya di situ. Nah, itu justru bagus buat ditunjukkan sama asesor. Bu, ini terakhir. Kerja saya substantif seperti ini. Ini yang terakhir. Ya, makasih. Oke, ya. Ambil OJS-nya aja, Bu ya. Apa bisa kita tunjukkan juga, misalnya kalau nanti portofolionya, apa bisa kita tunjukkan yang misalnya buku-buku penulisnya tidak solo, misalnya ada 2 penulis. Boleh, nggak masalah Bapak Ibu. Kecuali mungkin yang antologi ya, yang dari Wisma ini. Ya, antologi juga nggak masalah nggak sebetulnya. masalah, ya? Cuma bedanya antologi tidak bisa dijadikan metode portofolio, Pak. Tapi itu kan karya Bapak menulis. Kalau untuk sekedar ditunjukkan tidak masalah. Ditunjukkan bisa ya. Iya. Jangan dilewatkan, itu pengalaman Ibu dan Bapak yang berharga. Masya Allah. Ya, bedanya hanya ke metode uji aja. Antologi tidak bisa untuk portofolio, bisanya untuk uji kompetensi saja. Gitu. Ya, tapi itu karya Ibu dan Bapak, jangan hilangkan. Ya, itu riwayat kerja Ibu dan Bapak yang berharga. Sip. Bu, Boleh ini, untuk ditunjukkan. Nah, ini kan misalnya kan disuruh paling minimal 3 cover, ya. Apa kita nanti mungkin bisa dia minta ditunjukkan, bisa nggak ditunjukkan lebih dari 3 itu? Boleh, kalau sekadar menunjukkan boleh. Bapak Ibu, 3 itu hanya di sistem untuk memenuhi persyaratan minimal. Oh, iya, minimal. Bapak Ibu punya 10, besok siapkan di meja ya. Atau filenya siapkan 10 langsung. Tunjukkan sama asesornya sesuai yang dibutuhkan. Tunjukkan Ibu dan Bapak memiliki kompetensi yang baik. Siap. Ya, apapun yang punya Ibu Bapak bawa besok ya. Bawa besok. Ya. Kalau di sistem cuma 3, karena kalau 10 nanti sistemnya seminggu kemudian udah overload. Ya, jadi kami batasi 3 sesuai dengan persyaratan minimal yang terdapat di dalam skema. Persyaratan minimal kan untuk portofolio cukup 3. 3 itu buat kami sudah mencukupi. Nah, namun ketika saat uji Bapak Ibu bawa seluruh kompetensi Bapak dan Ibu yang bisa menunjukkan bukti-bukti yang Bapak Ibu miliki yang bisa menunjukkan kompetensi Ibu dan Bapak. Bawa, ya. Jangan lupa. Nah, itu yang belum ada, silakan OJS dari manapun juga yang bisa Bapak Ibu tunjukkan dalam bentuk file, monggo silakan dibawa. Ya.
Oke, Baik. sip, thank you. Pak Thank Andi you, Ibu. Wicaksono. Siap, Bapak? Iya, Ibu. Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi sebenarnya pertanyaan saya hampir sama tadi ya mengenai portofolio, Bu. Jadi itu kan tadi ternyata sudah ditanyakan juga. Jadi kami boleh ya, Bu, menunjukkan beberapa karya selain dari 3 itu. Itu boleh nggih, Bu? Tidak ada yang melarang. Oh ya, baiklah. Baik. Dan Bapak mau bawa bukunya sedus, monggo. Ya, iya. monggo silahkan. Bawa. Pokoknya apapun yang bisa membuat performa Ibu dan Bapak meyakinkan di depan asesor, besok bawa. Ya, siap. Terima kasih, Bu. Kemudian satu lagi, Bu, jadi kalau ketika mungkin ini teknis pelaksanaan besok. Jadi ketika nanti kan ada yang uji kompetensi, ada juga yang portofolio. Itu nanti jadi pelaksananya bagaimana mungkin bisa dijelaskan. Oke, sudah tidak ada pertanyaan terkait persyaratan lagi? Kita mulai kembali ke teknis lagi ya. Baik. Ya. Kita kembali ke teknis lagi. Bapak Ibu besok hadir, yang sesi 1 hadir pukul 9 kurang ya. Kami tunggu sampai pukul 9 lewat 20 menit. Kami menunggu Bapak dan Ibu untuk hadir di ruang Zoom. Jika belum hadir, saya akan menelpon ya, atau akan menghubungi panitia uji untuk memastikan Bapak dan Ibu berada di mana sehingga tidak bisa hadir di lokasi uji ya. Pertama, Bapak dan Ibu akan masuk di lobi. Semuanya akan bersama di lobi, termasuk handphonenya ya. Jadi handphone, laptop itu langsung join dua-duanya, langsung masuk Bapak Ibu. Jadi nanti di ruang uji akan otomatis ada 20 ini adalah Bapak Ibu 10, Bapak Ibu handphone 10 juga. Dan ada 10 asesor, jadi dari 30, dan akan ada 10 orang pengawas dari LSP. Jadi di dalam ruang Zoom besok akan ada 40 dalam satu sesi. Makanya satu sesi saya tekankan ke panitia hanya 10, bukan apa-apa. Nanti akan terlalu penuh sekali di dalam ruang uji, ya terutama di lobi. Setelah semuanya hadir di lobi, akan ada pembukaan dulu, sedikit saja, supaya waktu kita tidak terbuang banyak. Kemudian Bapak dan Ibu akan dibagi ke dalam breakout room. Berarti akan ada 10 breakout room. Bapak Ibu silakan nanti klik breakout room yang muncul pop-up-nya di layar Ibu dan Bapak. Ya, apakah Bapak Ibu nanti mungkin room 1, room 2, room 3 silakan diklik ya. Nanti ada pop-up-nya muncul di hadapan Bapak dan Ibu di layar. Klik. Nah, setelah diklik nanti Bapak Ibu akan masuk ke dalam breakout room di mana di dalamnya nanti hanya ada Ibu dan Bapak, 1 asesor dan 1 pengawas. Serta 1 handphone Ibu dan Bapak. Jadi di dalam ruang Zoom itu hanya ada 4 orang. Hanya 4 orang. 2 orang yang sama, asesi Bapak dan Ibu serta handphonenya, 1 pengawas dari LSP, dan 1 asesor. Pelaksanaan uji akan direkam di masing-masing ruang uji. Nah, jadi metode portofolio atau metode uji kompetensi tidak terkait dengan apapun. Ya, tidak terkait dengan hal teknis tadi. Itu melekat kepada sistem Ibu dan Bapak. Melekat dengan sistem Ibu dan Bapak. Ya. Malam ini data Ibu dan Bapak sudah masuk ke asesor. Jadi dari sejak Bapak Ibu sudah menerima user ID, maka data Ibu dan Bapak sudah masuk ke asesor. Asesor biasanya akan mempelajari dulu nih. Bapak Ibu yang besok akan diuji ini seperti apa? Karakteristiknya bagaimana? Gitu. Dan asesor sudah tahu metode ujinya sama seperti yang Bapak Ibu juga sudah ada di laman Ibu dan Bapak, apakah metodenya uji kompetensi atau metode portofolio. Jadi sudah diketahui dari awal, ya, sejak Bapak dan Ibu menerima user ID. Ya, sejak Bapak dan Ibu menerima user ID. Jadi sama Pak Bu informasinya gitu. Jadi besok di ruang uji tidak akan terjadi di Bapak dan Ibu metode uji kompetensi, di asesor metode portofolio ataupun sebaliknya. Nah, namun yang sering terjadi adalah seperti ini. Bapak Ibu sebetulnya posisinya sudah diterima. Tidak ada catatan perbaikan. Namun Bapak Ibu kemudian mengupload
informasi tambahan, dokumen tambahan. Ketika Bapak Ibu menambahkan dokumen tambahan tadi, maka posisi Bapak dan Ibu yang tadinya sudah diterima akan kembali ke awal. Akan kembali ke awal. Sehingga yang tadinya mungkin barangkali metode uji dan Bapak sudah portofolio, tapi karena Bapak dan Ibu memasukkan kembali dokumen baru, maka berubah menjadi metode uji kompetensi. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Ketika Bapak dan Ibu sudah diterima, sebetulnya Bapak dan Ibu sudah tidak perlu melakukan apapun selain mempelajari laman Ibu dan Bapak. Ya, selain mempelajari laman Ibu dan Bapak. Namun apabila Ibu dan Bapak ingin lebih yakin, kemudian mengupload dokumen baru, ya, sehingga posisi Ibu dan Bapak berubah, itu kami harus memvalidasi ulang. Kami akan memvalidasi ulang persyaratan Ibu dan Bapak dokumen yang baru tersebut. Ya, dokumen tersebut harus kami periksa kembali. Ya, dokumen tersebut harus kami periksa kembali. Nah, nanti kembali lagi Bapak dan Ibu akan diminta untuk refresh ya, untuk melihat untuk memperbaiki, untuk memasukkan data-data baru Ibu dan Bapak ke dalam sistem admin dan juga ke dalam sistem asesor. Itu sih permasalahannya. Kenapa tiba-tiba saya sudah metode portofolio kok berubah lagi sih jadi metode uji kompetensi misalnya. Pasti saya akan tanya, Ibu Bapak tadi memasukkan dokumen baru nggak? Iya Bu Epik, tadi saya masukin dokumen baru tambahan. Harusnya kalau sudah statusnya diterima, Bapak Ibu tidak perlu melakukan lagi, dan metodenya sudah sesuai dengan yang diharapkan ya. Saya sudah sesuai, artinya sudah sesuai dengan kepemilikan persyaratan Ibu dan Bapak. Dari awal Ibu dan Bapak sudah memiliki persyaratan portofolio misalnya. Dan status Ibu dari hasil validasi itu sudah diterima. Nah itu sudah tidak perlu melakukan apapun lagi sebetulnya. Ya. Gitu. Tapi kalau misalnya Ibu dan Bapak ingin meyakinkan dan kemudian memasukkan lagi dokumen baru, kami harus memvalidasi ulang dari awal. Kami melakukan pengecekan lagi. Memang prosedurnya seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi tidak boleh dokumen yang masuk itu tidak boleh kami lewatkan, harus diperiksa. Harus diperiksa kembali gitu. Itu sih Bapak Ibu yang mungkin ya terjadi. Jadi tidak perlu khawatir. Nanti pasti akan kami verifikasi kembali dan akan kami validasi kembali. Tapi tidak akan mengubah user ID Ibu dan Bapak, tidak. Ya. Apakah mungkin nanti misalnya setelah diverifikasi, divalidasi kemudian muncul lagi user ID? Tidak. User ID tidak berubah. Yang hanya mengubah adalah yang tadi status Ibu dan Bapak misalnya diperbaiki menjadi diterima kembali. Itu aja sih. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir soal itu. Ya. Itu Bapak Ibu teknisnya. Ya, jadi Bapak Ibu nanti di ruang uji hanya akan ada bertiga ya, 4 dengan handphone Ibu dan Bapak. Selama kurang lebih 2 jam. Selama kurang lebih 2 jam. Ya, untuk uji kompetensi mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Kadang-kadang suka ada yang lewat ya dari 2 jam. Jadi mohon perhatikan waktunya sebaik-baiknya. Ya, Bapak Ibu siapkan jam atau waker atau apa gitu ya untuk memantau waktu uji supaya sama-sama bisa balance ya, artinya antara asesor dengan Ibu dan Bapak kan sama, penilaian waktunya sama gitu ya. Penilaian waktunya sama. Jadi tidak ada satupun yang dirugikan dalam hal ini ya. Nah, kalau sudah selesai Bapak dan Ibu dan sudah dinyatakan selesai oleh asesor, ya, didengarkan saja menurut asesor apakah asesor bisa memberikan hasil ujinya saat itu. Jika belum bisa memberikan hasil ujinya saat itu, beliau pasti memberikan waktu. Ya, kapan bisa Bapak dan Ibu peroleh hasilnya. Ya. Gitu. Nah, kalau misalnya sudah dinyatakan selesai, asesor pasti akan menyampaikan bahwa Bapak dan Ibu sudah boleh meninggalkan ruang uji. Jika sudah boleh meninggalkan ruang uji, Bapak Ibu silakan leave. Langsung saja leave, tidak apa-apa. Baik handphonenya maupun laptopnya. Selesai. Bangga, masih ada pertanyaan lagi enggak? Mungkin yang terakhir ini Bu, boleh sedikit. Boleh, silakan. Tadi saya agak kurang baik sinyalnya ketika di penjelasan Mbak Epik perihal kalau kita ada login nih kan, ada login pakai ID kita kan, yang muncul ini kan ada sertifikat, ada portofolio, ada uji kompetensi, ada sertifikat expired, ada persetujuan, banding. Ini kita kemana-mana dulu pertama ini? Apakah nanti akan diarahkan oleh asesor atau kita santai aja begitu? Ya, nanti akan diarahkan oleh asesor Bapak, tidak perlu khawatir. Iya. Jadi nanti asesor yang akan, karena memang itu tugasnya Bapak Ibu asesor.
Tugasnya Bapak dan Ibu asesor, Baik. penandatanganan persetujuan asesmen itu kan harus Bapak dengan asesor. Jadi pasti asesor yang akan mengajak Ibu dan Bapak untuk menandatangani persetujuan asesmen. Menjelaskan banding juga itu tugasnya Bapak Ibu asesor. Saya jelaskan sekarang supaya apabila khawatirnya ada asesor yang lupa, Bapak Ibu sudah tahu. Ya, begitu juga umpan balik. Jadi memang itu nanti akan dipandu oleh asesor Bapak Ibu. Ya, izin Bu Epi. Boleh, silakan. Terima kasih Bu Epi penjelasannya. Nih kemarin apa saya yang tidak nangkep, tapi rasanya saya ikut terus ketika kegiatan itu. Cuman yang untuk penggunaan tabel marker alat, saya kemarin mengumpulkan tugas itu saya tidak menggunakan sesuai dengan yang diminta, tapi saya cuma menggunakan track change, tapi tidak dapat simbol-simbolnya. Nah, khawatir kalau ujian itu pas itu yang muncul gitu. Ya. Baik Ibu, seingat saya tugas yang kemarin saya berikan tidak meminta dengan markah ralat, tapi menggunakan penyuntingan digital. Track change. Kenapa? Karena markah ralat tidak ada digitalnya Ibu. Jadi Ibu tidak akan menemukannya. Markah ralat itu Ibu Bapak untuk menyunting apabila Ibu dan Bapak menyuntingnya di kertas di print out. Ya, di print out barulah Bapak Ibu menyuntingnya menggunakan markah ralat, tanda simbol-simbol penyuntingan. Nah, tapi kan kalau uji sertifikasinya secara daring, bagaimana saya melihat Ibu dan Bapak sedang mengerjakan dengan markah ralat? Jadi pasti digital. Makanya tugasnya pun juga digital. Jadi track change saja besok. Ya. Terima kasih. Cukup. Track change-nya sudah dipelajari kan? Tidak. Oke. Ada lagi Ibu dan Bapak silakan. Enggak, biar besok tenang. Masih nggak tenang juga ini, Bu. Bu Epi, mohon maaf. Boleh, waktu itu Bu, rekaman pas Bu Epi presentasi itu kan pas sinyal saya nyambung tidak itu bisa dikirim enggak Bu sekaligus untuk belajar. Yang punya rekaman bukan saya Ibu. Oh iya. Iya, panitia yang menyelenggarakan. Jadi kan silakan barangkali panitia hanya mungkin ada nggak tahu apakah panitia ada hak cipta atau tidak. Jika ada hak cipta berarti ya mohon maaf. Soalnya pas Bu Epi kan cepat, kemudian sinyal itu pas kebetulan nggak bagus. Silakan sama panitia ya Ibu ya. Iya, saya sudah tulis di grup sih Bu. Semoga dikirim. Siap, mudah-mudahan. Biasa artis nggak tahu direkam itu Bu, harus cari apanya itu tukang rekamnya baru tahu itu. Oh gitu. Iya betul. Kadang saya nggak tahu siapa yang rekam. Tahu-tahu sudah ada di YouTube Pak. Mohon izin Bu Epi. Boleh silakan Pak. Ya, mohon maaf saya belum dapat user ID itu karena mungkin belum diverifikasi ya. Betul. Bapak ujinya kapan? Hari Senin. Oh, Senin. Yang Sabtu saja belum selesai saya, Pak. Oh, gitu ya. Tunggu ya. Ya, makasih Bu. Ya, Bapak Ibu yang belum menerima user ID silakan secara berkala saja ya. Dan nanti juga kami akan berbagi seperti tadi lagi infonya, terutama apabila khawatirnya ada yang belum mendaftar, jadi pasti saya woro-woro. Seperti tadi ini grup ya. Baik, monggo Bapak Ibu ada lagi. Yuk, biar tenang besok sudah disiapkan semuanya. Jangan lupa maem dulu ya Bapak Ibu ya. Saya Bu, mungkin satu lagi Bu. Boleh. Jadi begini, kalau misalkan saya nantinya mau menunjukkan salah satu karya yang saya edit itu, tapi ada di aplikasi iJogja itu bisa Bu ya? Bisa. Selama Bapak bisa men-share screen-nya bisa. Oh iya, cuma kan karena itu di HP, jadi nanti saya share-nya gantian di HP gitu, enggak apa-apa nggak Bu ya? Kenapa harus di HP? Emang nggak bisa diakses di laptop Pak? Oh saya kurang tahu ya, karena saya kira hanya bisa aplikasi Android gitu. Bisa ya mungkin ya? Harusnya bisa malah lebih canggih di laptop Bapak daripada di handphone. Iya, sekarang gini. Ya, sekarang ini, malam ini, setelah ini Bapak coba aplikasinya di laptop.
Oke. Logika Ya, ya. saya, kalau laptop yang handphone yang kecil aja bisa menjangkaunya, apalagi laptop dengan kapasitas yang jauh lebih kuat dan lebih besar. Pasti bisa harusnya. Siap, siap, siap. Ya, terima kasih, Bu. Ada lagi Bapak? Monggo silakan. Mohon tanya Ibu. Boleh. Tadi kaitannya dengan bukti tadi, apakah kita langsung menunjukkan dari OJS-nya atau naskah yang pernah kita review yang diupload di OJS boleh, Bu? Sebetulnya yang diminta oleh asesor adalah naskah dan Bapak dan Ibu yang ada tanda-tanda reviewnya. Berarti tidak harus buka OJS-nya ya, Bu? Kalau yang di file Ibu ada? Yang Ada. Boleh. Ada. Boleh. Nggak apa-apa. Boleh mana aja ya. Jika yang Karena- di OJS-nya monggo bisa ditunjukkan, monggo silahkan. Oke. Ataupun Bapak dan Ibu masih memiliki file yang File sebelum diupload juga boleh. Oh, oke. Boleh. Ya, Yang siap. terpenting sebetulnya adalah yang sudah pernah Bapak Ibu kerjakan, bukan hasil akhir sebenarnya. Oke, yang yang masih ada tanda-tandanya tuh. Oke, siap. betul itu Terima. sebetulnya. Jadi ketahuan tuh sama asesor bahwa Ibu dan Bapak itu cara kerjanya kayak ngono gitu loh. Oh, Seperti oke. itu, gitu. Jangan ada jadi campur kieu. Oke. Karena kadang kan kalau harus ngecek email kan dari email kan OJS-nya kan Betul. kita kelamaan kan gitu. Oh ya, boleh. Yang terpenting itu Bapak Ibu ya, silahkan. Filenya Bapak ya. Ibu kalau misalnya mau narik dulu sekarang filenya dari UJS, boleh. Atau Bapak Ibu masih memiliki file lamanya, tentu juga silahkan. Yang penting justru sebetulnya itu, file-file yang Bapak Ibu yang masih ada coretannya itu sebenarnya ya. Ya, yang penting itu sebenarnya. Jadi bisa kelihatan cara kerja Bapak dan Ibu seperti apa. Gitu. Kalau hasil akhir kan sudah clean. Iya, sudah bersih. Kalau yang ada di Kan? jurnal kan sudah direvisi. Iya, sudah bersih, sudah rapi. Justru malah yang diharapkan adalah yang masih ada oret-oretannya itu tuh. Ya. Terima kasih, Bu. WA communication juga oke, Bu ya. Gimana? Kan kita biasanya ngasih feedback kepada writer itu kan melalui WA komunikasi WA gitu. Baik, komunikasi WA bukan merupakan bukti pekerjaan Ibu dan Bapak di dalam materinya, Pak. Sekarang kan yang kita tinjau pekerjaan Ibu dan Bapak di dalam materi tersebut. Di Iya. artikelnya misalkan gitu ya. Betul, di artikelnya. Kalau itu kan saran-saran kalau ngomong sih secara lisannya gitu ya, Pak ya. Nah, belum itu kalau dibilang bisa juga terjadi sebagai salah satu bantuan Bapak secara lisan saja gitu. Nah, itu kan agak sulit untuk dibuktikan, Pak. Oke. Iya. Apakah kita juga bisa menunjukkan artikel kita yang direview orang gitu? Oh, enggak. Enggak itu ya. Kan Bapak sebagai preview, bukan yang direview. Nah, maksud saya kan itu sebagai bukti kita juga sudah involved dalam proses yang itu. Kita kan bisa juga belajar dari proses itu gitu. Enggak ya? Gini logikanya. Bapak mau diuji jadi pedagang. Ya. Apakah Bapak harus menunjukkan tatkala Bapak sebagai pembeli? Ya, karena Bapak akan diuji sebagai pedagang, Bapak akan diuji proses menjualnya, bukan proses membelinya. Oke. Oke? Understood. Iya. Jadi sebagai reviewernya. Sip. Makasih. Sama-sama Bapak. Maka silakan ada lagi Bapak Ibu. Sudah ya? Bu Epi, boleh bertanya? Boleh lah Ibu. Maaf ini stop kamera. Boleh. Saya kemarin memang sudah pernah ikut uji kompetensi ini ya editor. Bulan Maret. Ya Bu Mary ya? Ya saya Bu. Siap. Belum rezeki ya, belum kompeten. Nah, yang saya checklist kemarin sertifikasi lagi atau uji sertifikasi ulang? Sertifikasi saja Ibu. Oh, sertifikasi ulang itu untuk memperpanjang sertifikat. Oh iya. Jika nanti Bapak dan Ibu 3 tahun ke depan akan memperpanjang sertifikatnya, maka mengisi apel 01 tetap karena melakukan uji ulang ya, dan mengkliknya sertifikasi ulang. Iya, baik. Terima kasih, Bu. Baik. Ada lagi Bu Bapak? Sudah? Benar nih. Ya. Nanti jangan ke bawah mimpi loh Bapak Ibu. Ada yang belum ditanyain.
Ya, masih ada? Saya, Bu. Boleh, Bapak. Ya, tadi maaf saya agak telat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Bangka Waalaikumsalam. Belitung. Siap, waduh, Ya. Bangka Belitung luar biasa. Iya, Siap, Bapak, kemarin silakan. agak terlambat. Tadi agak terlambat karena maklum di daerah ini mati lampu dari sore-sore. Nah, jadi yang saya tanyakan, mohon dijelaskan secara singkat saja yang 3 proses tadi. Kamar. Yang 3 proses tadi, lisan, 5. tertulis, sama Praktik. praktik ya. Itu aja waktunya, terutama alokasi waktunya, Bu. Terima kasih, Bu. Baik. Ya, untuk alokasi waktu, ya, totalnya waktu yang Bapak Ibu punya 2 jam. Total waktunya 2 jam, ya. Sebetulnya kami set untuk pertanyaan tertulis itu kami set 20 sampai 30 menit. Tapi silakan Bapak Ibu manfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya. Artinya boleh saja tidak harus menunggu 20 menit selesai. Kalau Bapak Ibu bisa menyelesaikan dalam waktu 10 menit, 15 menit, nanti klik kirim semua jawaban. Bapak Ibu sudah bisa lanjut mengerjakan soal berikutnya, ya, soal berikutnya, yaitu praktik. Misalnya, ya, nanti Bapak Ibu asesor pasti akan tanya, Ibu mau mengerjakan yang mana dulu, Bapak yang mau mengerjakan yang mana dulu, atau beliau langsung juga menunjukkan, Ibu, Bapak silakan kerjakan dulu pertanyaan tertulisnya. Waktunya kurang lebih 20 sampai 30 menit, namun silakan sesuaikan dengan kebutuhan Ibu dan Bapak. Gitu ya. Apabila waktunya kurang dari 30 menit itu lebih baik. Jadi Bapak Ibu memiliki tabungan untuk mengerjakan terutama yang praktik. Ya, terutama yang praktik. Jika Ibu dan Bapak diberikan pilihan mau mengerjakan yang mana dulu, saran saya pertama kerjakan dulu yang pertanyaan tertulis. Ya, kerjakan dulu pertanyaan tertulis karena Bapak dan Ibu bisa menabung waktu di situ. Ya. Kemudian jika sudah, Bapak Ibu boleh mengajukan pertanyaan lisan dulu atau mau praktik dulu, monggo silahkan. Apabila Bapak Ibu memilih praktik terlebih dahulu dan diasumsikan tadi Bapak Ibu dari pertanyaan lisan menabung waktu, hati-hati bahwa apabila 45 menit ini harus bisa terpenuhi dengan baik. Ya, 45 menit ini bisa terpenuhi dengan baik, nanti asesor akan memberikan kesempatan Bapak Ibu untuk memeriksa sekali lagi jawabannya. Setelah itu nanti baru pertanyaan lisan. Ya, setelah itu baru pertanyaan lisan. Gitu. Jadi silakan apabila diberikan pilihan, kecuali Bapak Ibu tidak diberikan pilihan, berarti sesuai dengan yang ditunjuk oleh asesor. Ya, sesuai yang ditunjuk oleh asesor. Ibu. Total waktunya, kalau pertanyaan lisan kan disesuaikan oleh asesor ya Bapak Ibu, meskipun saya memberikan arahan bahwa minimal 10 pertanyaan, jika belum puas, asesor boleh untuk bertanya, memperluas pertanyaannya ya, sampai betul-betul asesor yakin ya untuk memberikan rekomendasi kepada Bapak dan Ibu dengan rekomendasi kompeten gitu ya. Itu total waktu sih saya menghitung 10 menit ditambah 20 menit untuk pertanyaan tertulis, berarti sudah 30 menit ditambah 45 menit untuk yang pertanyaan observasi. Berapa Pak? 75 menit ya. 75 menit dari waktu 120 menit. Nah, dari waktu 120 menit, 75 menit berarti ada sisa sekitar 25 menit ya Pak ya? Iya. Ya. Betul nggak sih Pak? Enggak dong. 45, Bu. Nah, masih 45 menit. Nah, 45 menit ini adalah waktu untuk berjaga-jaga. Jika Bapak Ibu masih memerlukan waktu yang lebih panjang saat mengerjakan observasi atau praktik, ya, nggak akan saklek-saklek kok Bapak Ibu. 45 menit kemudian kami close. Tidak, ya, nggak gitu. Maka itu saya sarankan Bapak Ibu untuk memilih soal-soal yang bisa menabung waktu. Jadi cukup waktu untuk mengerjakan observasi. 45 menit itu untuk itu ya. Dari mulai pembukaan, penutupan, sama jaga-jaga waktu apabila Bapak dan Ibu memerlukan waktu yang lebih di dalam mengerjakan observasi. Juga jaga-jaga apabila ada kendala-kendala teknis. Nah, kendala-kendala teknis ini memakan waktu Ibu dan Bapak, tapi tidak mengubah waktunya tetap 2 jam. Gitu, ya. Tidak mengubah waktu, tetap waktunya 2 jam. Jadi
45 menit ini adalah untuk berjaga-jaga untuk hal tersebut. Ya, apabila ada hal teknis yang mengganggu dan apabila Ibu dan Bapak masih memerlukan waktu untuk mengerjakan soal-soalnya. Baik Ibu, terima Begitu, kasih waktunya. ya. Yang penting Bapak Ibu bisa mengerjakannya dengan tenang. Amin. Baik, Ibu Mirna. Bu, Iya, terima kasih Bu Boleh Ibu Epi. Mirna, ya. Boleh ya, oke. Ini yang terakhir. Saya lagi proses registrasi, cuman saya masih belum jelas yang APL 02 yang asesmen mandiri. Itu bukti pendukung itu diklik salah satu atau bagaimana ya? Kan itu kan ada foto, Ya. semuanya kan ada di situ. Tidak pun tidak apa-apa Ibu Bapak. Bukti pendukung itu untuk menunjukkan bahwa bukti Ibu dan Bapak sudah ada semua di dalam sistem. Oh, jadi nggak perlu diklik ya? Ah, tidak perlu. Oh, oke. Ya, terima kasih. Baik, Bu, dikit lagi, Bu. Pak Malik, mangga. Ya, ini yang khusus yang Ujang tulis ini, apakah nanti kita kerjakan soal itu ada form yang dikirim asesor atau asesor hanya kirim soal, kita kerja sendiri di Word kita, gimana ya? Semua soal sudah ada di sistem uji. Asesor tidak mengirimkan apapun, Bapak Ibu. Oh, siap, siap. Ya, Makasih, soal makasih. sudah ada di sistem uji, hanya soalnya baru bisa diakses besok. Baik. Ya, supaya nggak jadi PR. Iya. Nanti dapat 101. Kalau PR 101 ya, Pak. Baik, Pak Ibu Jamila. Penulisan bab 1 pendahuluan atau bab 1 titik pendahuluan. Kalau di judul tanpa titik Ibu ya. Bab 1 pendahuluan tanpa titik. Ya. Ini harus kembali ini belajar. Baik. Bu, bisa nggak ini? Ini mau maaf sekali nih, bisa nggak Boleh. sepintas ini sebelum kita membaca ini? Sepintas nggak ini? Misalnya huruf ini misalnya pendahuluannya A, huruf A besar. Terus dari A itu satu ya. Kalau ada subnya lagi, misalnya Ya. pendahuluan. Ini Betul. ada subnya dari pendahuluan itu apa sih Bu? Bab 1 kalau di buku A. Ya A. Terus Bu, di Subjudul belakang A. subnya. Anak subjudul 1. Satu. Ya. Subjudul punya anak lagi A kecil. Oh, A kecil. A kecil punya anak lagi 1 kurung. Tapi kurungnya cuma 1. 1 kurung. 1 kurung punya anak kecil A kurung. A kecil kurungnya 1. Waduh. Gini. Bentar. Bisa nggak sekali Bu diulangi Bu? Nggak apa-apa, semakin diulang semakin lancar. Nih, ya. Bab 1. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah ya? Ya, Sudah Bu, sudah. Lihat ya. Oke. Di sini hujan deras. Mudah-mudahan tidak terlalu berisik ke Bapak dan Ibu. Nggak lebih bagus Oke. suaranya Ibu. Satunya angka 1 atau Romawi ya? Boleh Romawi, boleh 1 biasa Ibu. Yang penting Oke. konsisten. Ya, Ya. siap. Jika mau menggunakan Romawi, maka sampai akhir gunakan Romawi. Oke. Itu A besar itu ya? Ya, A besar ya Bapak. Besar. Oke. Jika A punya anak lagi. 1. Jika 1 punya anak lagi. Jika A punya anak lagi, A kecil, dia nggak KB kayaknya ya Bapak Ibu. Beranak terus. Ya. Oke. Jika A ini punya anak lagi. Bu, bisa disebutin aja agak kecil ini ya, karena nggak kelihatan. Bentar, saya nanti besarkan ya Pak.
Cukup Setelah terlihat? satu tanda kurung dan A dalam kurung pakai titik nggak, Bu? Tidak. Tidak pakai titik. Oke, baik. Terima kasih. Ibu, apakah penulisannya nanti itu harus menjorok ke dalam atau lurus? Lurus. Kalau nanti menjorok ke dalam, semakin ke dalam kertas kita habis, Pak. Oke, makasih. Tulisannya Bu Upi berarti untuk angka 1 itu lurus dengan A, nggih? Ya. Lurus aja terus, Bu. Ya. Oke, terima Nanti kasih. Bapak Ibu tampilannya seperti ini. Kita lihat ini. Nah, Bapak Ibu cara kerjanya pakai ini, style. Cara kerjanya pakai style. Nulisnya pakai style, ya. Tuh. Kalau pakai style, di sini akan muncul, akan terpandu. Mana subbabnya, si subbab A, si A punya anak lagi atau tidak, si A punya anak lagi atau tidak, dan seterusnya. Itu ada soalnya begitu ya? Hah? Ada soalnya begitu besok. Bapak ini pintar sekali. Nanyanya pelan-pelan di diri. Terima Masya kasih Pak Allah. sudah menanyakannya. Ya, nanti kalau Bapak Ibu diminta bikin outline harus begini ya. Kalau yang penyuntingan Bu Epi, Ya, kalau ya. yang penyuntingan itu gimana itu? Yang tracing itu loh. Betulnya gimana pakainya di gitar? Change. Ya, tracing itu. Kalian dipraktekkan karena waktu kemarin kan belum dipraktekkan seperti itu. Ya. Besok minta panitianya ngasih waktu saya 6 jam. Saya jelaskan semuanya. Bentar ya, saya carikan naskahnya ya. Ya. Sebentar. Bentar, saya cari naskahnya dulu. Oh ya, ini aja. Sudah muncul layar saya Bapak Ibu? Sudah Bu. Sudah ya? Oke. Ya. Terus kalau penyuntian ada revisi bagaimana? Oke. Ibu Bapak klik sebentar. Klik review. Ya, klik review. Ada. Ya. Lalu track change. Ada nggak? Ya, ada. Track change. Oke, kalau pakai Mac tracking biasanya. Ya. Seperti saya, karena kebetulan saya pakai Mac. Jadi di sini tulisannya tracking. Ya. Kalau Microsoft Windows, kalau pakai Windows, Microsoft Office, itu biasanya track change. Oke, itunya diklik ya, Bu. Oh ya. Trackingnya diklik. Kalau yang pakai Mac, ininya di-on kan? Ya, on. Oke. Ininya Ya. all markup. All markup ya. Dah, kalau sudah. Ya. Ya, sekarang kita lakukan otak-atik di sini. Ini contohnya. Ya. Ini contohnya. Apa yang harus diedit di sini?
Itu jaraknya nilai-nilai terlalu jauh. Nah, sip. Kita geserkan. Muncul ya. Di sini ada muncul garis. Ya. Ya. Di sudut kanan Ya. ada muncul ini. Oh, gitu. Ya. Nah, berarti ada yang saya delete di sini. Ini riwayat kerjaan saya. Saya Ya. mendelete spasi di sini. Ya. Ya. Nah, ini kalau Ibu Bapak klik garis ini, maka tanda koreksinya hilang. Apabila dimunculkan, diklik lagi, maka muncul. Oh. Ya. Nah, lakukan seperti itu semuanya. Contohnya misalnya mana ya yang Tuh sehingga asalnya sehingga itu Bu. harusnya koma ya. Mana Bu? Baris kelima dari atas. Berbeda dari asalnya sehingga menghasilkan itu sebelakang asalnya harus koma. Oke, coba. Lah itu. Lah itu. Ya, ini sebenarnya kalau jadi editor ini saya pecah jadi 2 kalimat, Bu. Oh gitu. Terlalu panjang ya. Terlalu panjang ya. 1, 2, 3, 4, 5, entah berapa kata itu. Memahaminya sudah sulit. Ya. Ya. Seperti ini Bapak Ibu jadikan 2 kalimat atau 3 kalimat malah ya. Oh, ya. Standarnya kan 1 kalimat, standarnya 1 kalimat 17 kata. Standarnya. Ya, ya. Ya. Izin Bu Evi untuk Ya, boleh. mengetahui di mana sumbernya kita bisa tahu bahwa 1 kalimat itu 17 kata. Soalnya itu saya sering lakukan ke mahasiswa dan mahasiswa minta Bu di mana ngelihatnya gitu. Di mana ngelihatnya Bu? Kayaknya kemarin ada deh di materi saya. Saya cek. Coba. Terima kasih Bu Evi. Kalau nggak ada bilang ya. Ada Tapi Bu, seingat ada. saya ada. Oh, Ada. Yang efektif itu kalimat efektif. Ya, kalimat efektif ada 5 cirinya. Lugas, hemat, tuntas, bla 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 bla. Salah satunya lagi adalah jumlah kata yang Jumlah cukup kata. dalam 1 kalimat. Dah ya? Oke, lagi Bu. Jelas? Apa itu? Maaf Bu, apa enggak yang kemudian di del dulu itu ya? Kalau ke del kemudian yang kalimat aslinya misalnya kita enggak, oh ini belum ganti, nggih, maaf. Kenapa Bu? Ini belum ganti, nggih, tidak ganti. Kayak kemarin kan ada pengertian, terus kemudian diganti pengertian, kata kalimat kata yang pertama kan kecoret seperti itu, nggih. Kurang huruf gitu Bu Epi, yang kurang huruf, kebanyakan huruf. Tergantung Word-nya Ibu, tergantung Microsoft Office-nya. Oh, gitu. Saya kebetulan pakai Max, mungkin tampilannya tidak sama. Ini contohnya ini, saya hilangkan huruf I-nya ya, kemudian saya munculkan lagi huruf I-nya. Jadi warna merah aja. Sorry. Jadi warna merah saja kalau di saya. Ya, tergantung Microsoft Office-nya, bawaannya seperti apa. Oh iya, makanya kemarin Lilis yang pakai Mac itu kok nggak sama dengan saya yang pakai. Ya. Ini kebetulan saya pakai Max. Oh iya, makanya kemarin yang pakai coba Mac nih. nggak muncul. Ya, nih penunjukan harusnya berapa kaknya? 2 ya. Ya. Tuh, dia hanya muncul merah saja. Oh, oke. Ya, munculnya di samping sini. Biasanya kalau menghilangkan, mendelete nih. Kalau Ibu Bapak delete muncul di sebelah sini, tapi kalau yang Ibu Bapak tambahkan tidak muncul, hanya muncul merah saja di sini. Nah, itu bedanya kalau di Mac dengan di Windows. Kalau ngirimnya gimana itu? Kita screenshot. Waktu Kenapa? kemarin tugas kan nggak perlu di screenshot, Ibu Bapak ini tinggal di save, tidak akan hilang. Save aja. Tidak akan hilang Ibu Bapak. Ya. Akan hilang kalau Bapak Ibu sudah mengklik ini, save. Seluruh ini ketika saya klik sini, apakah mau semuanya diterima perubahannya? Dan kemudian tanda-tanda koreksinya juga hilang, stop tracking. Semuanya koreksi Ibu yang masuk. Ya, yang lama-lamanya sudah hilang semua. Oh, itu kalau diklik accept ya. Ya, klik accept. Tapi kalau misalnya untuk ditunjukkan kalau kerjaannya mau dibawa ke penerbit dan sebagainya, editor yang jangan di-accept dulu, yang accept nanti sana. Penerbitnya, bukan kita. Padanya itu dulu ya. Iya, kan itu yang mau diperlihatkan. Apa sih kurangnya, apa lebihnya? Stretching itu. Iya, apa kesalahannya?
Ya kalau Ibu Bapak accept dari sekarang ya terus orang lain tahu salahnya di mana nggak tahu, nggak kelihatan. Kalau Nanti reviewing itu apa tuh Bu? Itu apa? Hah? Yang sebelahnya tracing itu Atau perlu ditambah new Ini. comment Ibu Epi? Kenapa Bu? Kalau review Ditambah ini new Pak, comment. review untuk melihat apa saja yang sudah Bapak Ibu kerjakan. Muncul kan sebelah kiri saya? Iya. Kesimpulan pekerjaan Ibu dan Bapak apa? Saya tadi mendelete I. Epic Minili mendelete I. Epic Minili mendelete K. Sama Ibu Bapak dengan yang muncul di sebelah kiri. Sorry, di sebelah kanan. Di sebelah kanan saya berarti di sebelah kiri Ibu dan Bapak. Sama dengan ini. Tapi kalau di sini kan nggak muncul apa yang di delete-nya ya? Ya. Nah, tapi kalau di review nanti di sini muncul apa yang dilakukan pendeletannya. Sama persis dengan yang sebelah sini. Gitu. Maaf Bu, apa perlu ditambah new comment misalnya kita review atau tugas-tugas mahasiswa skripsi biar mahasiswa lebih jelas kita tambah new comment gitu misalnya? Boleh, apakah nggak itu masalah. juga bagian dari Gini, Bapak Ibu berfungsinya sebagai editor atau berfungsi sebagai reviewer? Seperti yang saya jelaskan kemarin itu berbeda. Oh, gitu. Kalau sama, tidak akan jadi dua skema Ibu Bapak. Iya. Kan dua skema berarti dua profesi. Dua profesi, dua output. Kalau sama, saya tidak akan buat dua skema. Cukup satu skema aja. Dua skema berarti profesinya beda. Karena profesinya beda, outputnya berbeda. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu jadi berfungsi sebagai reviewer, nggak begini, nggak ngoreksi begini ya. Nggak ngurusin ini. Koreksi idenya. Nah, ini diapain nih? Ini salahnya apa nih? Salah konsep. Perbaiki. Perbaiki dengan menambahkan teori-teori terbarukan. Ini review kerjaannya. Reviewer. Oh ya. 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 Sip. Sun, sip, mantap. Mantap. Ya. Sudah tahu ya, tracks yang di mana, review di mana. Berbeda, reviewer dengan editor berbeda Ibu Bapak. Jangan tertukar. Iya. Ada pertanyaan di sini. Ibu punten untuk syarat uji kompetensi penyuntingan naskah itu pernah bekerja di penyuntingan dengan syarat Baik, Pak Hadi. Halo, Pak Hadi. Oh ada, Pak Hadi. Di depan saya ternyata. Saya cari-cari Bapak. Pak Hadi, Bapak ada catatan seperti itu kah di dalam email Bapak? Suaranya teu aya Bapak? Ya. Bapak Ibu, persyaratan ini adalah atau terpenuhi salah satu, maka Bapak Ibu sudah memenuhi persyaratan untuk mengikuti uji. Minimalnya Bapak Ibu dapat menempuh uji dengan metode uji kompetensi. Ya. Syarat itu adalah atau terpenuhi semuanya berarti Bapak Ibu bisa melewati dengan portofolio. Terpenuhi salah satu, Bapak Ibu sudah bisa mengikuti uji sertifikasi minimalnya dengan metode uji kompetensi. Jadi tidak default, Bapak. Di dalam uji sertifikasi itu sangat adil. Bapak Ibu bisa dilihat keahliannya itu, pertama, dari pendidikan. Yang kedua, dari pengalaman. Jadi uji sertifikasi itu merupakan uji paling adil menurut saya, Bapak Ibu. Karena bisa kita tempuh dari pendidikan dan juga dari pengalaman. Dari pendidikan harus linier. Dari pendidikan harus linier. Kebetulan untuk penulis dan editor ini, jurusan yang linier adalah dari sastra bahasa, penerbitan, dan komunikasi. Namun tentunya banyak orang yang bekerja sebagai penulis, banyak orang yang bekerja sebagai penyunting, bukan berasal dari ketiga prodi tersebut. Seperti saya dari statistik, bukan dari bahasa, bukan dari komunikasi, bukan dari penerbitan. Tapi saya kecemplung di dunia tulis-menulis. Bolehkah saya diuji sertifikasi? Boleh. Catatannya apa? 1.
Jika Ibu dan Bapak pernah bekerja di penerbitan, mintalah surat keterangan bekerjanya dari penerbitan. Ya. Jika Ibu dan Bapak tidak memiliki surat keterangan bekerja, tapi Bapak dan Ibu pernah mengikuti pelatihan, baik sebagai penulis atau sebagai penyunting, maka sertifikatnya bisa dijadikan syarat untuk mengikuti uji sertifikasi. Terpenuhi itu, Bapak Ibu sudah bisa mengikuti uji sertifikasi dengan metode uji kompetensi. Dengan terpenuhinya surat keterangan bekerja serta dengan surat surat sertifikat pelatihan, Bapak Ibu dihargai kompetensinya dari sisi lain, yaitu dari pendidikan non formal dan dari pengalaman kerja. Bapak Ibu punya karya, baik 1, 2, atau bahkan 3 maksimalnya. Bapak Ibu pengalaman bekerjanya dihargai dari portofolionya. Terserah mau berasal dari pendidikan manapun. Ya. Jika Bapak dan Ibu memiliki ijazah yang tadi saya sebutkan, 3 tadi, dari bahasa, dari penerbitan, dan dari komunikasi, sudah bisa otomatis mengikuti uji sertifikasi melalui jalur pendidikan dengan metode uji kompetensi, dengan modal ijazah saja. Makanya, uji sertifikasi bisa diikuti oleh mahasiswa. Tapi harus dari ketiga prodi tersebut. Adil, Pak, ya. Baik dari pendidikan, dari pengalaman, kita dihargai dalam profesi kita. Begitu Pak Hadi, mudah-mudahan cukup lengkap. Terjawab ya. Jadi Bapak tidak auto. Besok tetap uji Pak Hadi. Izin lagi Bu bertanya boleh? Boleh, silakan. Ibu, saya kan mitra penerbit, salah satu penerbit, tapi memang baru-baru sih. Terus buku yang saya edit itu belum tercetak, belum ada fisiknya, masih udah ISBN sudah, cuma belum sampai ke saya cetaknya. Itu masih uji kompetensi ya Bu? Bisa nggak diminta filenya? Ada, saya ada karena Sudah ada memang ISBN-nya? ada. Bisa dipakai, yang Ibu? satu belum, yang satu belum ada ISBN karena Baik. masih. Berarti yang bisa digunakan adalah yang sudah ada ISBN-nya. Buku tidak harus buku cetak Ibu dan Bapak. Tadi saya sampaikan, jika Bapak dan Ibu bentuknya buku elektronik atau digital atau buku digital, monggo silakan gunakan. Buku Ibu Bapak coba baca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 atau PP Nomor 75 Tahun 2019. Di situ disebutkan bahwa buku adalah karya cetak, tertulis atau karya gambar dalam bentuk tercetak atau digital. Jadi buku tidak harus tercetak. Buku boleh digital. Ya? Berarti Bu, saya bisa mengedit lagi yang pendaftarannya atau gimana? Boleh, masukkan lagi di bukti pendukung ya. Ya, Kan baik, ada terima menu kasih. bukti pendukung, upload bukti pendukung. Masukkan bukti pendukung Ibu. Ya. Oke. Masih uji kompetensi berarti ya Bu ya, belum portofolio. Lah, Ibu udah punya bukti berapa? Saya nggak hafal. Yang ISBN-nya baru 3, 2 Sudah dong. yang belum bukti fisiknya. Belum bukti fisiknya 1, belum ISBN 1. Sebenarnya ada 4 tapi yang 2 belum terpenuhi kayaknya. Belum terpenuhi karena belum ada ISBN-nya. Karena belum ya, yang 1 belum ISBN, yang 1 ada tapi belum dicetak, Tapi nggak apa-apa ya yang kan nggak usah dicetak tadi saya bilang. siap. Boleh elektronik ah. Mohon liar janten lah. Ini soken aya pokoknya mah, nu penting tos aya ISBN na. Lebetkeun. Nuhun. Ya. Mangga. Nuhun Bu Epi. Kedah lulus ayeuna mah. Bu Epi masih bisa ya? Amin, Masih bisa apa, Pak? Masih bisa nanya maksud saya. Boleh. Satu lagi ya. Walaupun di Makassarnya udah larut malam sih, tapi Iya, semakin enak materinya nih. Boleh, monggo silakan. Nah, tadi sih saya sebenarnya berharap tadi setelah saya dengar tadi itu secara akademik ya, rupanya ada penilaian khusus ya. Maksud saya begini, saya seandainya misalnya di link itu diminta di mengupload ijazah yang paling dekat ke penulisan itu, saya mengupload S2 saya. Saya sebenarnya kan siksak saya punya bidang ilmu ini. Saya S1-nya bahasa Inggris, S1-nya komunikasi. S2 saya komunikasi,
dokter saya sosiologi. Terus? Seandainya diminta itu mengupload ijazah paling relevan dengan tulis menulis, maka saya mengupload bukan S3 saya upload, saya upload. Baik. Sekarang pertanyaan saya, Bapak itu sudah punya karya belum, Bapak? Udah ada. Kalau sudah punya karya, ijazahnya mau dari manapun nggak masalah, Bapak. Oh, asik. Tadi kan sudah bilang. Iya. Ya kayak saya bukan dari kayak Bapak sosiologi, saya statistika, tapi saya sudah punya karya. Ngapain saya lihat ijazah Bapak? Saya lihat pengalaman Bapak lah. Oh, Masya Allah. Tuh. Nah, tapi bagi yang belum punya karya, boleh nggak ikut uji sertifikasi? Oh, boleh. iya. Tapi ijazahnya harus linear gitu. Oh, clear. Udah semakin pede nih bisa ujian ini. Ya iyalah harus. Malam ini kalau nggak jadi pede, saya cancel nih BIMTEK-nya. Apalagi kan ini malam Jumat, malam berkah ini. Masya Allah. Baik, Bapak Ibu masih ada? Tampaknya sudah larut. Bapak Ibu perlu mempersiapkan diri untuk yang akan uji besok. Nah, supaya fit, cukup tidur. Kalau di saya masih sore. Baru 8:30. Cukup ya? Terima kasih banyak, Bu. Oke, kalau Bu, gitu. luar biasa ini BIMTEK-nya. Oke, besok saya doakan lancar semuanya, sehat semua yang paling utama itu, ya. Amin. Hal-hal Amin. tadi, hal-hal Amin. pribadi yang harus Ibu Bapak siapkan, silahkan disiapkan serapi mungkin, ya. Dan jangan panik, ya. Ada kendala sedikit apapun jangan panik, nanti akan dibantu oleh para pengawas dari LSP, ya. Nah, ini yang penting tuh. Nanti ada dibantu Bapak Ibu ya, ada teman-teman saya, adik-adik saya yang akan membantu di ruang uji Bapak dan Ibu. Oke. Terima kasih Bu. Ya. Baik, saya izin pamit Bapak Ibu, selamat beristirahat semuanya, mudah-mudahan berjalan dengan lancar besok. Saya doakan Amin. keadaan sehat. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan dari saya. Terima kasih. Selamat istirahat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu Yo, Evi. sukses ya. Yo, amin. Terima kasih Bu Evi. Terima kasih. Cukup mencerahkan Bapak Ibu ya. Jadi seperti pesan Bu Evi, jangan panik seperti itu. Meskipun kesannya tadi, ada yang melihat gitu ya, pakai 2 kamera seperti itu. Saya di awal ketika mau ujian tuh juga seperti itu, jadi tegang gitu. Tapi ketika sudah masuk mengikuti, enggak ternyata. Jadi karena memang belum tahu pasti begitu gitu. Begitu sudah 5 menit jalan, sudah lancar seperti itu. Jadi jangan lupa sarapan seperti pesan Bu Evi ya. Sediakan air mineral gitu ya. Oke, sukses semua untuk Bapak Ibu dan besok hasilnya adalah direkomendasi ya, kompeten begitu nggih. Amin. Amin. Semoga kompeten semuanya. BIMTEK-nya luar biasa. Bapak Ibu sehat-sehat ya. Minum vitamin malam ini supaya besok fresh. Oke, baik. Terima kasih semua yang hadir. Ada Pak Hayat, ada Ibu Jenny. Semoga ada Ibu Jenny. Saya nggak lihat. Salam Ibu. Semoga ujian besok lancar ya. Amin. Amin. Tidak ada kendala yang berarti. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit Bapak dan Ibu. Mari. Luar biasa.